Aku difitnah dan diusir oleh suami dan ibu mertua. Mereka kaget saat aku dijemput rombongan mobil mewah dan dikawal bodyguard. Mereka tak tahu bahwa aku anak tunggal raja bisnis terbesar di kota kami. Aroma teh melati yang mengepul hangat selalu menjadi penenang bagiku. Aisyah, pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya di rumah minimalis yang kupilih bersama suamiku, Reza, kesibukan sudah merajai dapur. Suara dentingan piring beradu dengan desisan wajan, menciptakan simfoni rutinitas yang, entah mengapa, terasa menenangkan. Aku sedang menata sarapan di meja makan, roti bakar dengan selai stroberi buatan sendiri, telur orak-arik, dan segelas susu hangat untuk Reza. Semua kulakukan dengan senyum tipis di bibir. Hidupku, di mata orang lain, mungkin tampak sederhana. Menjadi seorang istri biasa, dengan kegiatan sehari-hari yang tak jauh dari urusan rumah tangga dan sesekali membantu usaha kecil Reza di bidang desain grafis. Aku sengaja memilih jalan ini. Jauh dari gemerlap, jauh dari intrik, jauh dari segala hal yang melekat pada nama belakangku, Widyantoro. Sejak kecil, ayahku, Rama Widyantoro, selalu menanamkan nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras. Beliau adalah sosok yang luar biasa, seorang autodidak yang membangun kerajaan bisnis dari nol hingga menjadi raja bisnis terbesar di kota kami, bahkan mungkin di tingkat nasional. Tapi ia tak pernah memanjakanku dengan kemewahan berlebihan. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati ada pada integritas, empati, dan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pendidikan terbaik ku terima, fasilitas mewah kutikmati, namun semua selalu disertai dengan pelajaran tentang tanggung jawab. Bertahun-tahun lalu, ketika aku memutuskan untuk menyembunyikan identitas asliku dan mencoba menjalani hidup sebagai Aisyah biasa, sebelum menikah dengan Reza, ayah sempat ragu. "Apa kau yakin, Nak? Dunia itu kejam. Mereka bisa saja memanfaatkanmu." Pesannya kala itu, tatapan matanya penuh kekhawatiran yang jarang kutemukan. Aku meyakinkannya. Aku ingin dicintai apa adanya. Dihargai bukan karena siapa ayahku, melainkan karena diriku sendiri. Aku ingin mencari kebahagiaan yang tulus, tanpa bayang-bayang nama besar Widyantoro yang seringkali justru menarik parasit. Ayahku, dengan segala kebijaksanaannya, akhirnya mengizinkan, namun dengan satu syarat. Tim keamanannya harus selalu memantauku dari jauh, siap sedia jika sesuatu yang buruk terjadi. Syarat itu kuterima, karena aku tahu itu adalah bentuk kasih sayangnya. Reza, suamiku, adalah pria yang kutemui di sebuah pameran seni lokal. Dia seorang seniman muda berbakat, penuh idealisme, dan memiliki senyum yang mampu meluluhkan hatiku. Dia tahu aku bekerja sebagai seorang desainer grafis lepas, dan bahwa aku berasal dari keluarga sederhana di luar kota. Aku mengarang cerita itu dengan hati-hati, meminimalkan detail agar tak ada celah yang mencurigakan. Reza, sepertinya, menerima semua itu tanpa banyak pertanyaan. Cinta tumbuh di antara kami, perlahan tapi pasti. Aku mencintainya karena kesederhanaannya, karena tawa renyahnya, dan karena cara dia melihat dunia dengan mata seorang seniman. Namun, ada satu variabel lain dalam persamaan kehidupanku, Nyonya Fatma, ibu mertuaku. Sejak awal, beliau tidak pernah sepenuhnya menerimaku. Aku, si menantu yang tak punya latar belakang jelas, selalu dibanding-bandingkan dengan calon menantu impiannya yang berada. Setiap kunjungan Nyonya Fatma ke rumah kami, atau setiap kali kami berkunjung ke rumahnya, selalu diwarnai dengan sindiran halus, tatapan merendahkan, atau keluhan tentang kurangnya kemapanan dalam hidup kami. Aku selalu memilih diam, tersenyum, dan berusaha berbuat yang terbaik. Reza terkadang mencoba menengahi, tapi tak pernah benar-benar tegas terhadap ibunya. Seringkali, dia hanya akan memegang tanganku di bawah meja, seolah berkata, "Maafkan ibuku." Aku menatap jam dinding. Sebentar lagi Reza bangun. Aku merapikan sedikit kerudungku, memastikan penampilanku rapi.
Tidak ada yang tahu, di balik kerudung sederhana dan pakaian kasual ini, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang mungkin akan mengguncang dunia mereka jika terungkap. Rahasia yang membuatku, di mata ayah, bukan hanya sekadar Aisyah, tapi juga sang pewaris tahta bisnis Widiantoro. Siang itu, udara terasa begitu pengap dan berat, seolah ikut menahan napas, meramalkan badai yang akan datang. Aku sedang membersihkan ruang tamu yang terhubung langsung dengan area keluarga, mengelap debu tipis dari setiap sudut, termasuk dari lemari pajangan berisi koleksi cangkir antik porselen milik Nyonya Fatma. Setiap gerakanku terasa pelan dan hati-hati, seperti biasa, agar tidak menimbulkan suara berisik yang bisa mengganggu ketenangan rumah. Suara dentingan kecil dari jam dinding di ruang tengah menjadi satu-satunya irama yang terdengar, menemani kesibukanku. Tiba-tiba, suara melengking tinggi, penuh kepanikan, memecah keheningan yang nyaman itu. Reza, Reza, kalungku, kalung berlianku hilang. Itu suara Nyonya Fatma, menggema dari arah kamar utamanya di lantai 2. Suaranya terdengar pecah, seolah baru saja menahan isak tangis. Aku terperanjat, kain lap di tanganku nyaris jatuh. Jantungku berdebar kencang. Ada apa ini? Tanpa pikir panjang, aku buru-buru menghampiri sumber suara, menaiki tangga dengan langkah tergesa. Di ambang pintu kamar Nyonya Fatma, aku melihatnya berdiri di depan meja riasnya yang kini berantakan. Isi laci-laci kecil terbuka lebar, beberapa kotak perhiasan kosong teronggok miring, dan beberapa syal sutra berserakan di lantai. Tangannya gemetar, menunjuk ke arah laci yang menganga lebar itu. Wajahnya merah padam, napasnya tersengal-sengal, matanya membelalak seolah baru saja menyaksikan hantu. Tak lama kemudian, Reza muncul, tergesa-gesa dari ruang kerjanya yang berada di lantai bawah. Ia pasti mendengar teriakan ibunya. "Ada apa, Bu? Kenapa berteriak begitu?" tanyanya, kaget melihat ibunya yang seolah akan pingsan. Tangannya sudah memegang dada. "Kalungku, kalung berlian warisan nenekmu, hilang. Aku yakin sekali tadi pagi masih ada di sini. Kuletakkan persis di dalam kotak bludru merah ini." Nyonya Fatma menunjuk laci dengan jari gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Matanya melirikku sekilas. Tatapan yang, bahkan saat itu, sudah terasa menusuk dan penuh selidik. Sebuah alarm kecil berbunyi di kepalaku. Aku mencoba menenangkan Nyonya Fatma, melangkah lebih dekat. Mungkin ibu lupa meletakkannya di tempat lain. "Bu, kadang kita memang begitu kalau sedang buru-buru. Coba kita cari perlahan, di laci lain atau di dalam tas ibu mungkin." Aku menawarkan diri untuk membantu, mengulurkan tangan, berniat mencari di setiap sudut kamar, bahkan di bawah ranjang. Namun, tanganku yang terulur ditampi kasar oleh Nyonya Fatma. "Apa yang kau lakukan di sini, Aisyah? Kau yang terakhir kali di kamar ini, kan? Tadi pagi, saat kau membantu menata lemari bajuku." Tuduhnya, suaranya naik 1 oktav, matanya menyipit penuh kecurigaan. Fitnah itu seperti percikan api pertama yang menyambar sumbu ledakan. Kepalaku mendadak kosong. Ya, pagi tadi aku memang membantu Nyonya Fatma menata ulang pakaian di lemarinya yang berukuran besar, yang letaknya bersebelahan persis dengan meja rias ini. Aku bahkan sempat melihat kalung berlian itu tergeletak di atas kotak perhiasan, berkilauan di bawah cahaya lampu kamar. Tapi aku tidak menyentuhnya. Sama sekali tidak. Tanganku hanya fokus pada tumpukan baju dan beberapa syal. "Tidak, Bu. Saya hanya membantu menata lemari. Saya tidak menyentuh perhiasan apapun, apalagi mengambilnya." Jawabku, suaraku sedikit bergetar. Tuduhan yang dilontarkannya begitu tiba-tiba dan tak masuk akal, membuatku merasa seperti tersambar petir di siang bolong. "Jangan bohong. Siapa lagi kalau bukan kau? Hanya kau yang ada di rumah ini selain aku dan Reza sepanjang pagi. Kau pasti tahu di mana kalungku. Atau jangan-jangan kau yang mengambilnya?" Nyonya Fatma mendekatiku,
Wajahnya begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang menyengat bercampur bau amarah. Bibirnya bergetar, dan matanya berkilat-kilat penuh amarah dan tuduhan yang tak terbantahkan. Kalimatnya yang berikutnya menghantamku seperti cambuk, melukai lebih dalam dari sekadar fisik. Dasar wanita miskin. Kau pasti iri melihat perhiasanku. Sudah miskin, tak tahu diri, penipu pula. Aku merasakan darah mendidih. Namun mati-matian ku tahan gejolak amarah dan rasa sakit yang mendalam itu. Fitnah itu begitu kejam, begitu tidak adil, dan begitu merendahkan. Selama ini, aku telah berjuang keras untuk bersabar menghadapi perlakuan dingin dan sindiran tajam Nyonya Fatma. Namun tuduhan pencurian ini sudah keterlaluan, melampaui batas toleransiku. Aku menoleh pada Reza, mencari secercah pembelaan, sedikit saja dukungan. Satu kalimat yang bisa menenangkanku dan membantah tuduhan keji ibunya. Namun, yang kudapat hanya tatapan bimbang, penuh keraguan, dan sedikit rasa takut pada ibunya yang tengah murka. Dia hanya berdiri terpaku, bibirnya terkatup rapat, tak mengatakan apa-apa lagi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara napas Nyonya Fatma yang memburu yang terdengar. Nyonya Fatma menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Seolah aku adalah penjahat terburuk di dunia, sampah masyarakat. Aku tahu, saat itu, tak peduli apapun yang kukatakan, mereka sudah memutuskan. Aku adalah pelakunya. Dan kilauan kalung berlian yang hilang itu, bukan hanya menghilang dari kotak perhiasan, tapi juga telah memicu sebuah badai besar yang tak pernah kubayangkan akan menerjang kehidupanku. Ini adalah awal kehancuran rumah tangga yang kurawat dengan penuh cinta dan kesabaran. Setelah tuduhan keji Nyonya Fatma yang menggelegar itu, seolah menggema di seluruh sudut rumah, suasana di kamar terasa semakin dingin dan tegang. Udara seakan membeku, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum jam yang bergerak sangat lambat, menyiksa batin. Aku masih berdiri mematung, sepasang mata Nyonya Fatma menatapku tajam, sementara mataku tak lepas dari Reza, suamiku. Jantungku bergemuruh, berteriak kencang, memohon sebuah pembelaan, seuntai kata yang bisa menepis semua fitnah ini. Aku mengenalnya, tahu bagaimana dia terkadang canggung dan tidak berdaya menghadapi temperamen ibunya yang meledak-ledak. Tapi kali ini, situasinya jauh berbeda. Ini bukan sekadar pertengkaran kecil biasa tentang hal sepele. Ini adalah tuduhan pencurian, sebuah fitnah besar yang, jika tidak diluruskan, bisa menghancurkan reputasiku, melukai harga diriku, bahkan jika tak ada orang lain yang mengetahuinya selain kami bertiga di ruangan ini. Reza, kau percaya pada ibu? Lihat dia. Wajahnya pucat pasi. Itu pasti tanda dia bersalah. Cepat akui saja, Aisyah. Suara Nyonya Fatma menusuk lagi, lebih tajam dari sebelumnya, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Aku merasakan kepalaku pening, seolah dihantam benda tumpul. Bu, tolong. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak mengambilnya. Demi pernikahan saya dengan Reza, saya tidak pernah berpikir untuk melakukan hal serendah itu. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal keji seperti itu? Aku mencoba menjelaskan, namun suaraku bergetar hebat, dikalahkan oleh rasa takut yang luar biasa dan sakit hati yang membuncah tak tertahankan. Tenggorokanku tercekat, air mata sudah siap menganak sungai. Reza akhirnya bergerak. Dia tidak menghampiriku, tidak juga mencoba menenangkan ibunya. Sebaliknya, dia justru mulai menggeledah. Dengan tergesa-gesa, dia membuka laci-laci meja rias yang sudah berantakan, mencari di bawah tumpukan pakaian yang tadinya sudah kususun rapi di lemari, bahkan melihat ke dalam keranjang cucian kotor. Setiap gerakannya terasa seperti penegasan atas keraguannya padaku, sebuah konfirmasi tanpa kata bahwa dia, sama seperti ibunya, juga mencurigaiku. Bukan mencari bukti ketidakbersalahanku, melainkan mencari bukti atas tuduhan ibunya. Reza, kau juga percaya aku pelakunya? Tanyaku lagi. Kali ini suaraku lebih pelan, nyaris tak terdengar, hanya sebuah bisikan putus asa. Harapan tipisku untuk mendapat pembelaan dari dirinya semakin menipis, terkikis oleh setiap laci yang dibukanya dengan kasar. Dia berhenti menggeledah. Tatapannya akhirnya bertemu denganku, dan di sana,
Di kedalaman matanya, aku melihat sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari kemarahan Nyonya Fatma, keraguan yang nyata dan kekosongan. Tidak ada setitik pun kepercayaan, tidak ada keyakinan pada integritasku, pada istri yang selalu setia mendampinginya. Bibirnya terbuka sedikit, seolah ingin mengucapkan sesuatu, seolah ingin membentuk kata-kata pembelaan, tapi kemudian terkatup lagi rapat-rapat. Dia hanya menggelengkan kepala pelan. Tatapan matanya menghindari pandanganku, tidak mampu menatap mataku lebih lama. Sebuah gelengan yang terasa lebih tajam dari ribuan pisau, menusuk langsung ke ulu hatiku, mengoyak jiwaku. Sudahlah, Reza, tidak perlu dicari lagi. Percuma. Aku yakin kalung itu tidak akan pernah kembali jika sudah jatuh ke tangan orang seperti dia. Nyonya Fatma kembali menimpali. Suaranya penuh jijik dan penghinaan. Aku tak mau ada pencuri di rumah ini. Aku tak sudi. Aku tak mau menghirup udara yang sama dengannya lagi, bahkan sedetik pun. Air mata yang sejak tadi mati-matian ku tahan, akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipiku. Rasa sakit hati yang tak tertahankan, perihnya pengkhianatan, dan kehinaan yang begitu dalam menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menatap Reza lagi, dan kali ini, air mata mengaburkan pandanganku. Dia hanya menunduk, tak berani menatapku, tak berani menghadapi tatapan mata istri yang baru saja dia hancurkan kepercayaannya. Pembelaannya? Tak ada. Dukungannya? Nol besar. Dia benar-benar bungkam. Reza, ibu tidak suka wanita ini ada di rumah kita. Ibu tidak sudi dia tinggal di sini lagi. Suruh dia pergi. Sekarang. Usir dia dari rumah ini. Teriakan Nyonya Fatma mengoyak telingaku, lebih keras dari sebelumnya. Kata-kata itu, suruh dia pergi, bagaikan vonis mati bagi pernikahan yang selama ini kupertahankan mati-matian. Aku menunggu Reza membantah, menunggu dia membela, menunggu dia mengatakan, "Tidak, Bu, Aisyah istriku. Dia tidak akan melakukan itu. Kita akan mencari kebenarannya." Tapi yang keluar dari mulutnya, setelah keheningan yang panjang, memuakan, dan memilukan itu, hanyalah sebuah desahan berat yang penuh kepasrahan. Dan kemudian, kalimat yang menghancurkan duniaku, meruntuhkan semua harapan dan impianku dalam satu gebrakan. "Aisyah, mungkin lebih baik kau kembali ke rumah orang tuamu dulu. Sampai masalah ini selesai dan kalung itu ditemukan." Suaranya lemah, tanpa emosi, datar, seolah dia sedang membaca naskah, seolah aku adalah orang asing baginya. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya sebuah keputusan dingin yang diambil untuk menyenangkan ibunya, untuk menjaga kedamaian dirinya sendiri, tanpa peduli perasaanku. Keterkejutan membuatku lupa bagaimana caranya bernapas. Paru-paruku seolah mengempis. Diusir? Setelah semua yang telah kuberikan, semua kesabaran dan cintaku? Karena fitnah tak berdasar yang bahkan tak dia coba selidiki? Dan dari mulut suamiku sendiri? Aku tidak bisa mempercayainya. Dunia seolah berputar, dan kakiku terasa lemas. Nyaris tak mampu menopang tubuhku. Aku mundur beberapa langkah, menatap mereka berdua, ibu dan anak itu, yang kini berdiri berdampingan seolah mereka adalah hakim dan algojo bagiku, menatapku dengan tatapan tanpa belas kasihan. Kilauan kalung berlian yang hilang itu, kini telah merenggut bukan hanya kepercayaanku pada Reza, tapi juga harapan akan masa depan yang bahagia di rumah ini, di sisinya. Badai fitnah telah datang, begitu dahsyat, dan aku, tanpa pembelaan apapun dari orang yang seharusnya menjadi pelindungku, kini harus menghadapinya sendirian, terguncang dan hancur lebur. Kalimat Reza, "Mungkin lebih baik kau kembali ke rumah orang tuamu dulu," terasa seperti cambuk es yang menghantam hatiku. Dingin, menusuk, dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Rasanya lebih pedih dari luka fisik manapun. Aku ingin berteriak, menjelaskan lagi dengan detail, melawan semua tuduhan tak berdasar ini dengan sekuat tenaga. Tapi suara Nyonya Fatma yang menggelegar lebih dulu, seolah menjadi penutup tirai bagi drama ini, mempertegas keputusannya yang final. "Tunggu apa lagi, Reza? Dia sudah mendengar. Usir saja dia."
Aku tidak mau ada barang-barang pencuri di rumah ini. Aku akan buang semua barang-barangnya ke depan rumah jika dia tak cepat pergi. Nyonya Fatma melangkah maju, tangannya bersidekap di dada, sorot matanya tajam menusuk, seolah ingin mengusirku dengan tatapan saja. Aura permusuhan begitu kental. Aku tak bisa lagi menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Pemandangan di depanku, suamiku yang hanya menunduk dan terdiam membisu, serta ibu mertuaku yang murka, terasa seperti adegan mimpi buruk yang tak berkesudahan, sebuah ilusi pahit yang tak bisa kupercaya. Aku menatap Reza lagi, mencari jejak cinta yang dulu pernah ada, yang selalu terpancar di matanya. Kosong, hampa, hanya ada kepasrahan dan ketakutan yang jelas terlihat. Ketakutan akan ibunya, itu lebih besar dari cintanya padaku, lebih besar dari janji pernikahan kami. Dengan langkah gontai dan hati yang remuk redam, aku berjalan ke kamar kami. Kamar itu, yang selama ini menjadi saksi bisu tawa kami, cerita-cerita yang kami bagi, dan janji-janji masa depan yang kami ukir bersama. Kini, kamar itu terasa asing, dingin, dan dipenuhi oleh aura pengkhianatan yang menyesakkan. Aku membuka lemari. Tanganku gemetar saat meraih tas ransel kecilku yang sering kugunakan untuk bepergian singkat. Hanya beberapa helai pakaian yang kugenggam asal-asalan, dompet berisi identitas diri dan sedikit uang tunai, serta ponselku. Itu saja yang kubutuhkan. Barang-barang lainnya, gaun pengantin yang kusimpan dengan hati-hati, foto-foto pernikahan kami yang berbingkai indah, hadiah-hadiah kecil dari Reza yang selalu kubanggakan, biarlah mereka di sini, teronggok dalam kehampaan, menjadi saksi bisu kehancuran ini. Aku tak punya lagi tenaga, bahkan untuk sekadar memikirkan dan mengurusnya. Nyonya Fatma mengikuti di belakangku, bayangannya seolah menjatuhkanku. Ia mengawasi setiap gerak-geriku dengan mata elang. Cepat sedikit, jangan berlama-lama. Aku sudah muak melihat mukamu yang munafik itu. Aku bisa muntah, cerca Nyonya Fatma. Nadanya penuh penghinaan, seolah aku adalah kotoran yang harus segera dibersihkan. Reza, suamiku, masih berdiri di ambang pintu kamar, bersandar lesu pada kusen, dengan bahu terkulai. Dia tidak membantu mengemasi barang-barangku, tidak pula menatapku dengan tatapan kasihan atau penyesalan. Dia hanya membiarkan ibunya menghinaku, merendahkanku, mengusirku. Pemandangan ini akan selamanya terukir di benakku. Pria yang berjanji akan melindungiku, yang kupercaya akan selalu berada di sisiku, kini tak berdaya dan membisu, membiarkanku dilempari lumpur. Setelah memasukkan beberapa barang seadanya, aku mengikat tali ranselku dengan tangan gemetar, merasakan dinginnya logam resleting di ujung jari. Aku berbalik, menatap Reza sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya sebagai seorang istri. Reza, apa kau yakin dengan ini? Apa tidak ada cara lain? Suaraku nyaris berbisik, penuh dengan harapan terakhir yang sangat rapuh, menggantung di ambang kehancuran. Dia mengangkat kepala, tatapannya kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Aisyah, aku tidak tahu lagi. Biarkan masalah ini reda dulu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Kalimatnya menggantung di udara, penuh ambiguitas. Namun pesan intinya jelas dan menusuk. Dia memilih jalan ini. Dia memilih ibunya. Dia memilih kedamaian yang semu. Aku tahu tidak ada gunanya lagi. Tidak ada yang bisa kubicarakan. Tidak ada yang bisa kuperbaiki saat ini. Pernikahan kami, seolah benang sutra yang rapuh, telah putus. Dengan berat hati, langkah gontai, dan jiwa yang tercerai-berai, aku melangkah keluar dari kamar itu, berjalan melewati Reza yang masih diam membisu, patung hidup tanpa ekspresi. Di ruang tamu, Nyonya Fatma sudah berdiri gagah di depan pintu utama yang terbuka lebar, seolah mengantarku pergi dengan paksa, sorot matanya puas. Pergi, jangan pernah kembali ke sini. Jangan pernah menginjakkan kakimu lagi di rumah ini, wanita tak tahu diuntung. Seru Nyonya Fatma, matanya menyala penuh kebencian yang mendalam. Kata-kata terakhirnya menusuk telingaku, mengoyak sisa-sisa harga diriku, mengiringi setiap langkah kakiku yang terhuyung keluar dari ambang pintu yang seolah memuntahkanku. Aku berdiri di tepi jalan, di bawah terik matahari siang yang terasa membakar kulit,
namun tak lebih panas dari luka menganga di hatiku. Tasku yang berisi beberapa helai pakaian, dompet, serta ponsel, adalah satu-satunya harta yang kubawa. Harta yang sangat sedikit, simbol dari betapa aku telah direndahkan. Aku menoleh ke belakang, melihat pintu rumah itu dibanting keras. Suara gerendel terkunci terdengar jelas, mengakhiri semua harapanku, memenjarakan semua kenangan di baliknya. Aku tak bisa lagi menahan isakan yang sejak tadi kutahan. Air mata yang sejak tadi mengalir kini berubah menjadi tangisan pilu yang tak terkendali, keluar dari kedalaman jiwaku yang hancur. Aku merasa seperti daun kering yang diterbangkan angin kencang, tanpa arah, tanpa tujuan, terombang-ambing dalam ketidakpastian. Hatiku hancur berkeping-keping, diinjak-injak, dan dibuang begitu saja. Di jalanan yang ramai itu, di bawah tatapan penasaran beberapa pejalan kaki, aku berdiri sendiri, rapuh, tak tahu harus kemana. Dunia yang kukenal, masa depan yang kuimpikan, semua sirna dalam sekejap karena fitnah keji dan kebisuan seorang suami. Aku berjalan tanpa arah, seperti boneka yang talinya terputus. Kaki terasa mati rasa, namun batin jauh lebih lumpuh dan perih. Setiap langkah terasa berat, seolah menyeret beban seisi dunia yang telah ambruk di pundakku. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi pipi, menetes ke kerudung yang kini terasa berat dan lembab oleh air mata, seolah ikut merasakan bebanku. Orang-orang di jalanan sesekali melirik, ada yang menatap iba, ada yang acuh tak acuh, sebagian lagi mungkin penasaran dengan wanita yang menangis terseduh-seduh di siang bolong. Aku tak peduli. Dunia di sekelilingku seolah buram, suara hiruk-pikuk jalanan lenyap, hanya menyisakan gema rasa perih dan kehampaan di dada. Kemana aku harus pergi? Rumah orang tuaku, dalam cerita yang kuciptakan untuk Reza dan Nyonya Fatma, ada di kota yang jauh, di luar Pulau Jawa. Padahal, rumah ayahku yang sebenarnya hanya berjarak beberapa kilometer dari sini, sebuah istana megah dengan gerbang menjulang tinggi, yang selalu menjadi tempat perlindunganku, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Namun, aku tak bisa langsung ke sana dalam keadaan seporak-poranda ini. Keamanan ayah pasti akan melapor. Dan aku tidak ingin ia melihatku hancur sehancur ini. Aku butuh waktu, setidaknya beberapa jam, untuk menenangkan diri, untuk menyusun kembali pikiran yang berserakan, untuk meresapi semua kehinaan yang baru saja kualami. Aku teringat sebuah taman kota yang sering kudatangi dulu, saat aku masih mencoba mengenal kota ini sebelum bertemu Reza. Sebuah tempat yang biasanya sepi, tersembunyi di balik gedung-gedung tinggi pencakar langit, dengan bangku-bangku kayu yang usang di bawah pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi, menawarkan keteduhan. Mungkin di sana aku bisa menemukan sedikit ketenangan, setidaknya untuk bernapas. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku menyeret langkah demi langkah menuju taman itu, membelah kerumunan pejalan kaki. Udara terasa panas menyengat, membakar kulitku yang lembab oleh keringat dan air mata. Namun begitu aku mencapai area taman, di bawah kanopi pohon beringin tua yang menjulang tinggi, ada sedikit kesejukan yang langsung membelai wajahku. Aku segera duduk di salah satu bangku kosong yang terletak agak tersembunyi, menyandarkan punggung yang lelah ke batang pohon yang kokoh, dan membiarkan tangisanku pecah lagi, kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Aku membenamkan wajah di antara lututku, tak peduli lagi pada sekeliling, tak peduli jika ada yang melihat atau mendengar. Seluruh tubuhku bergetar hebat, meresapi rasa sakitnya pengkhianatan dari orang yang paling kucintai, orang yang kusangka akan menjadi pelindungku seumur hidup. Waktu berlalu, aku tak tahu sudah berapa lama aku duduk di sana, tenggelam dalam pusaran kesedihan yang tak berujung. Mungkin 15 menit, mungkin setengah jam, hingga sebuah sentuhan lembut, namun tegas, di bahu membuatku tersentak kaget. Aku mengangkat wajah. Kelopak mataku terasa berat, air mata masih membasahi pipiku, pandanganku sedikit kabur. Di sampingku, berdiri seorang pria berjas rapi berwarna abu-abu gelap, dasi bermotif elegan, dengan raut wajah tenang namun sorot mata penuh perhatian dan sedikit kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak asing. Aku pernah melihatnya beberapa kali dari kejauhan, bahkan mungkin di koridor kantor ayah atau di beberapa acara formal yang dihadiri ayah. "Nona Aisyah?" tanyanya lembut,
Suaranya tenang dan tegas, namun tidak mengintimidasi. Maaf mengganggu, tapi saya sudah mengamati Nona sejak Nona meninggalkan rumah tadi. Saya hanya ingin memastikan Nona baik-baik saja. Aku menatapnya bingung. Pikiranku masih sulit mencerna situasi. Bagaimana dia mengenalku? Dan mengapa dia mengamatiku? Apakah dia tahu siapa aku sebenarnya? Pria itu tersenyum tipis, seolah membaca setiap kebingunganku. Nama saya Bagas. Nona, saya dari tim keamanan Tuan Rama Widiantoro. Saya adalah kepala tim pengawasan pribadi Nona. Jantungku berdesir hebat, berdetak kencang namun bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Ayah, tentu saja. Ayah tidak pernah main-main dengan janjinya untuk melindungiku. Bahkan ketika aku memutuskan untuk hidup normal dan menyembunyikan identitasku dari dunia luar, ia selalu menempatkan mata dan telinganya di sekitarku, dari jarak yang aman, tak pernah lengah. Kehadiran Bagas di saat terpurukku ini bukanlah kebetulan semata. Ini adalah bukti nyata bahwa ayah tak pernah sekalipun lengah. Bahkan ketika aku merasa paling sendirian, Tuan Besar sudah mendapatkan laporan awal mengenai insiden di rumah tadi. Beliau sangat mengkhawatirkan Nona, terutama setelah ada indikasi perubahan pola aktivitas Nona hari ini yang tidak biasa, dan kami melihat Nona keluar dalam kondisi emosional yang sangat terguncang. Bagas berbicara dengan profesionalisme tinggi, namun ada nada kepedulian yang tulus dalam suaranya. Dia mengisyaratkan bahwa dia tahu sebagian besar apa yang terjadi. Maaf jika kami tidak langsung muncul. Kami menunggu Nona tenang terlebih dahulu, dan memastikan lingkungan sekitar aman sebelum mendekat. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa, membanjiri seluruh tubuhku, seolah beban bertonton terangkat dari pundak. Seperti anak kecil yang tersesat di tengah badai yang gelap dan menakutkan, dan tiba-tiba menemukan jalan pulang yang terang benderang. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena kesedihan yang menghancurkan, melainkan karena rasa syukur dan haru yang tak terhingga. Aku tidak sendiri. Ada ayah, ada timnya, yang selalu mengawasiku, siap menarikku dari kegelapan kapanpun aku membutuhkannya. Saya. Aku mencoba berbicara, namun suaraku tercekat di tenggorokan, terlalu banyak emosi yang berkecamuk. Bagas mengangguk paham, seolah mengerti apa yang ingin kusampaikan tanpa perlu aku mengatakannya. Nona tidak perlu berkata apa-apa untuk sekarang. Kami akan mengurus semuanya. Kendaraan sudah siap menunggu di ujung jalan, dan tim lain sudah menunggu. Apakah Nona bersedia ikut kami sekarang? Aku mengangguk tanpa ragu, tanpa sedikit pun keraguan. Rasa lemas yang tadi kurasakan berganti dengan gelombang kekuatan baru yang samar namun nyata. Rasanya seperti sebuah pintu terbuka di tengah dinding yang kokoh, memberiku jalan keluar dari penjara kehinaan. Aku memang telah diusir, dihina, dan dihancurkan oleh mereka. Tapi, aku bukan wanita yang lemah. Aku adalah Putri Rama Widiantoro, seorang pebisnis ulung yang tidak pernah menyerah. Dan kini, sentuhan tak terduga dari dunia asalku ini, memberiku kekuatan untuk bangkit. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sebuah pembalasan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku mengikuti langkah tegap Bagas, seorang pria yang menjadi manifestasi langsung dari keberadaan ayah dalam hidupku, menuju sebuah mobil hitam legam yang terparkir rapi di ujung jalan. Dari kejauhan, mobil itu terlihat biasa saja bagi mata orang awam, sebuah sedan mewah namun tidak terlalu mencolok, nyaris seperti mobil keluarga pada umumnya. Namun, aku tahu detailnya. Bodi baja yang disamarkan dengan sempurna melapisi lapisan anti peluru tebal, kaca anti peluru yang mampu menahan tembakan kaliber tinggi, dan perangkat komunikasi canggih yang tersembunyi rapi di berbagai sudut interior, jauh dari pandangan. Saat kami mendekat, pintu belakang mobil terbuka secara otomatis dengan gerakan halus dan nyaris tak bersuara, mengindikasikan teknologi mutakhir. Di dalamnya, kulihat seorang pria bertubuh tegap lainnya, dengan rambut cepak dan tatapan waspada, sudah duduk di kursi pengemudi, bersiap menjalankan tugasnya. Ketika aku masuk dan duduk di kursi belakang yang empuk, yang terasa seperti awan, keheningan yang nyaman menyelimuti. Bagas duduk di sampingku, sementara pria lain tadi, yang juga anggota tim keamanan,
Kembali ke posisinya mengawasi dari kejauhan, memastikan tidak ada yang mencurigakan di sekitar kami. Kehangatan AC mobil yang menyejukkan langsung mengusir rasa panas dari terik matahari siang yang tadi menyengat kulitku. Namun dinginnya hati Nyonya Fatma dan Reza masih terasa menusuk, jauh lebih dalam dari apapun. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menghalau gambaran wajah mereka yang penuh kebencian dan kekecewaan, yang kini terasa begitu menjijikan. Nona tidak perlu khawatir. Kami akan memastikan Nona aman dan nyaman dalam perjalanan ini, ujar Bagas dengan suara rendah, seolah ia bisa membaca setiap kegundahan dalam pikiranku. Nada bicaranya menenangkan, profesional, namun ada sentuhan empati yang tulus yang tidak kuduga. Mobil melaju pelan, meluncur mulus meninggalkan area keramaian pinggir jalan, kemudian semakin cepat membelah lalu lintas kota. Aku melihat keluar jendela. Pemandangan kota yang tadinya begitu akrab, yang setiap sudutnya telah menjadi bagian dari ceritaku bersama Reza, kini terasa asing, seperti kulihat dari balik kaca transparan yang memisahkan dua dunia. Selama ini, aku telah membangun kehidupan yang jauh dari kemewahan dan intrik, sebuah kehidupan sederhana yang kupikir akan membawa kebahagiaan sejati dan cinta yang tulus. Namun, itu semua hancur dalam sekejap, tak bersisa. Perjalanan singkat itu terasa begitu panjang, seolah aku sedang melintasi batas dimensi. Pikiranku melayang ke ayah, Rama Widiantoro. Bagaimana perasaannya mengetahui putri tunggalnya diperlakukan seperti ini? Ayah adalah sosok yang sangat kuat, sangat melindungi keluarganya. Kemarahannya pasti akan membara, bahkan mungkin akan menghanguskan. Dan aku, yang selama ini selalu berusaha menjaga identitas ini, menjaga kerahasiaan besar ini demi tujuan pribadiku, kini harus kembali ke sarang elang, ke dunia yang selama ini kusembunyikan dari Reza dan keluarganya. Dunia yang penuh kekuasaan, pengaruh, dan kemewahan tak terbatas. Setelah sekitar 20 menit perjalanan yang tenang, mobil memasuki sebuah area yang tak asing bagiku. Gerbang tinggi yang kokoh, terbuat dari besi tempa berkualitas tinggi dengan ukiran kepala elang yang gagah di puncaknya, mulai terlihat di kejauhan. Ini adalah batas wilayah kediaman utama keluarga Widiantoro, sebuah kompleks megah yang lebih menyerupai resor pribadi bintang 5, atau bahkan istana mini daripada sebuah rumah tinggal biasa. Pohon-pohon tinggi nan rindang berbaris rapi di sepanjang jalan masuk, menciptakan lorong teduh yang seolah menyambut. Penjaga gerbang yang berpakaian rapi dengan seragam hitam, lengkap dengan komunikasi nirkabel di telinga, memberi hormat dengan sigap saat mobil kami melaju masuk. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama mensyah yang menjulang tinggi, terbuat dari kayu jati berukir dan kaca patri yang indah. Beberapa orang sudah menunggu di sana. Pak Hardi, kepala rumah tangga kami yang setia dengan janggut putih tipisnya dan tatapan hangat, serta beberapa staf lain dengan wajah penuh kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Namun, sosok yang paling ingin kulihat, ayahku, belum terlihat. Pintu mobil dibuka oleh Bagas, seolah membukakan tirai bagi babak baru kehidupanku. Ketika aku melangkah keluar, tubuhku masih terasa lemas, namun aku berusaha keras untuk berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan yang kupaksakan. Aku tidak ingin terlihat rapuh di depan mereka. Pak Hardi segera menghampiriku. Langkahnya cepat namun hati-hati. Nona Aisyah, syukurlah Nona sudah kembali dengan selamat, ujarnya. Suaranya lega namun matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam, seolah ia telah menunggu berjam-jam. Tuan Besar sudah menunggu di ruang kerja sejak tadi. Beliau tampak sangat cemas. Aku mengangguk pelan. Rasa haru bercampur tekad mulai merayapi hatiku. Langkah kakiku membawa menuju pintu utama yang terbuka lebar, masuk ke dalam foyer yang luas dengan langit-langit tinggi yang dipenuhi lampu kristal berkilauan dan lukisan-lukisan berharga karya seniman terkenal yang terpampang di dinding. Aroma kemewahan, aroma khas rumah ini yang sudah lama tak kuhirup, perpaduan wangi kayu mahal, bunga segar, dan sedikit aroma kopi premium, langsung menyergap indraku. Ini adalah duniaku yang sebenarnya. Dunia yang telah kutinggalkan demi sebuah ilusi kebahagiaan dan cinta yang berujung pada kehinaan yang tak terlupakan. Setiap langkah menyusuri koridor megah, menuju ruang kerja ayah yang pintunya terbuat dari kayu gelap nan kokoh, adalah langkah menuju realitas yang tak terhindarkan.
Realitas yang kini akan kupakai sebagai senjata paling ampuh untuk membalaskan semua yang telah mereka lakukan padaku. Nyonya Fatma dan Reza mungkin mengira mereka telah membuang seorang wanita miskin tak berdaya, seorang pengemis. Mereka salah besar. Mereka baru saja mengusir putri tunggal Rama Widiantoro, sang raja bisnis terbesar di kota ini, dan mereka akan segera tahu siapa Aisyah Widiantoro yang sebenarnya. Langkahku terhenti tepat di depan pintu kayu jati kokoh ruang kerja ayah. Urat-urat halus pada ukiran kayunya terasa nyata di bawah sentuhanku yang gemetar. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena takut, melainkan perpaduan antara kelegaan yang luar biasa, keharuan mendalam karena akhirnya bisa kembali ke tempat yang aman, dan sedikit rasa malu. Malu karena harus kembali dalam keadaan seperti ini, hancur, terbuang, dan diliputi kehinaan. Aku menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-paruku dengan udara yang terasa begitu berbeda dari dunia di luar sana, berusaha mengumpulkan sisa kekuatan dan harga diri yang masih tersisa. Ini bukan saatnya untuk meratapi nasib. Ini adalah saatnya untuk bertindak, untuk bangkit. Aku mengetuk pintu 2 kali dengan irama yang mantap. Suara berat ayah segera menyahut dari dalam. "Masuk, Aisyah." Nada suaranya terdengar tegang, namun juga penuh antisipasi. Ketika aku mendorong pintu perlahan, pemandangan yang menyambutku adalah sosok Rama Widiantoro, ayahku. Ia duduk di balik meja kerjanya yang luas, terbuat dari kayu mahoni gelap, dipenuhi berkas-berkas penting yang tertata rapi dan 3 layar komputer yang menyala, menampilkan grafik-grafik rumit. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis tampak sedikit lebih berantakan dari biasanya, seolah ia baru saja mengacaknya karena frustrasi, dan kacamata bacanya bertengger rendah di hidungnya. Wajahnya, yang biasanya memancarkan aura ketenangan, kecerdasan seorang pemimpin bisnis ulung, dan karisma seorang raja, kini terlihat tegang dan khawatir. Matanya yang tajam menatapku, dan dalam sekejap, kekhawatiran itu berubah menjadi kesedihan yang mendalam saat melihat kondisiku yang tampak kacau dan diliputi kesedihan. Ia segera bangkit dari kursinya, melangkahi meja kerja yang penuh dokumen dengan langkah cepat dan tegas, lalu menghampiriku. Tanpa sepatah kata pun, ia merangkulku erat. Dekapannya kuat namun penuh kelembutan. Pelukan ayah selalu menjadi benteng terkuatku, tempatku merasa paling aman di dunia ini. Aku merasakan kehangatan yang mengalir, seolah menyembuhkan setiap luka sayatan di hatiku, mengisi setiap lubang yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Semua tangis yang kutahan sejak masuk ke mobil tadi, semua air mata yang mengering di pipiku, akhirnya pecah dalam pelukannya. Aku menangis sesenggukan, membenamkan wajah di dada bidangnya, melepaskan semua beban yang kupikul. "Putriku, ya Allah, nak, apa yang mereka lakukan padamu? Kenapa kau bisa sekacau ini?" bisiknya, suaranya parau, penuh emosi yang tertahan. Aku bisa merasakan tangannya mengelus rambutku dengan lembut, menenangkan, sama seperti saat aku kecil dulu ketika aku jatuh atau merasa takut. Setelah beberapa saat, ayah melepaskan pelukan. Ia menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang besar namun lembut, mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Matanya menatapku lekat-lekat, menelusuri setiap garis kesedihan di wajahku, mencari tahu lebih jauh dari sekadar tampilan luar. "Duduklah, sayang. Ceritakan semuanya padaku. Jangan ada satupun detail yang kau sembunyikan." Kami duduk di sofa kulit empuk berwarna krem di sudut ruangan, di samping perapian yang tidak menyala. Aku menceritakan semuanya, dari awal hilangnya kalung, betapa cepat dan kejamnya tuduhan Nyonya Fatma, hingga kebisuan Reza yang mematikan dan pengusiranku yang memilukan. Aku menceritakannya dengan detail, tanpa menutupi rasa sakit yang menganga, kekecewaan yang mendalam, dan kehinaan yang kurasakan begitu menusuk tulang. Ayah mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, namun raut wajahnya semakin mengeras seiring dengan setiap kalimat yang keluar dari bibirku. Rahangnya mengatup rapat, dan matanya yang tajam memancarkan kemarahan yang membara, sebuah api yang siap melahap siapapun yang menyakiti putrinya. "Jadi, mereka menuduh putriku mencuri, dan suamimu tidak melakukan apa-apa, membiarkanmu diinjak-injak begitu saja?" Suara ayah terdengar rendah, namun getarannya menunjukkan betapa marahnya dia,
seolah menahan badai besar dalam dirinya. Aku mengangguk pelan. Air mata kembali menggenang. Baik, aku mengerti. Ayah bangkit dari duduknya, berjalan menuju jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang asri dan luas. Ia berdiri di sana, menatap keluar dengan pandangan jauh, seperti sedang melihat masa depan, memikirkan langkah-langkah ke depan. Aku tahu, saat ayah seperti ini, pikirannya sedang bekerja sangat keras, menyusun strategi yang rumit dan taktis. Ia adalah seorang ahli strategi ulung dalam dunia bisnis, seorang maestro yang mampu melihat puluhan langkah ke depan. Dan kini, seolah kasus pribadiku ini adalah salah satu pertempuran bisnis terbesarnya, ia bersiap untuk memenangkan. Setelah beberapa saat hening yang terasa begitu panjang, ayah berbalik. Wajahnya kembali tenang, namun ada aura ketegasan dan determinasi yang kuat terpancar dari dirinya. Jauh lebih menakutkan dari kemarahan yang meledak-ledak. Aisyah, dengarkan ayah baik-baik. Ini bukan salahmu. Mereka telah melampaui batas yang bisa kita toleransi. Harga diri keluarga kita, harga dirimu sebagai putriku, telah diinjak-injak dengan sangat keji. Aku menatapnya, menunggu setiap kata yang akan keluar dari bibirnya. Tahu bahwa ini akan menjadi titik balik. Ayah tahu kau selama ini ingin hidup sederhana. Ayah menghargai itu. Ayah membiarkanmu memilih jalanmu sendiri. Tapi kali ini, mereka telah memaksa kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Siapa keluarga Widiantoro ini. Mereka tidak tahu siapa yang baru saja mereka usir. Siapa yang telah mereka rendahkan. Suara ayah penuh keyakinan, menggelegar namun menenangkan. Kita akan membuktikan siapa dirimu sebenarnya, nak, dan mereka akan menyesali setiap detik perlakuan keji mereka padamu, sampai ke akar-akarnya. Sebuah senyum tipis, namun penuh tekad yang membara, terukir di bibirku. Dukungan penuh dari ayah, keyakinan di matanya yang mencerminkan tekad tak tergoyahkan, memberiku kekuatan yang tak terhingga. Aku bukan lagi wanita rapuh yang menangis terseduh-seduh di tepi jalan. Aku adalah Aisyah Widiantoro, putri tunggal Rama Widiantoro, sang raja bisnis. Dan sekarang, saatnya bagi mereka untuk tahu siapa aku sebenarnya. Ruang kerja ayah, yang megah dan dipenuhi aura kekuasaan, tadinya terasa seperti tempat perlindungan yang hangat, tempat aku bisa menumpahkan segala bebanku. Namun, dalam sekejap, aura ruangan itu berubah total, dari zona nyaman menjadi sebuah ruang strategi perang yang dingin dan penuh perhitungan. Setelah aku selesai menceritakan semua detail yang memilukan, setiap kata yang keluar dari bibirku seolah menjadi amunisi bagi kemarahan ayah. Ia segera mengutus Bagas untuk memanggil semua kepala divisi penting yang ada di kompleks kediaman utama ini. Tak sampai 15 menit, ruangan itu sudah penuh sesak dengan individu-individu berjas rapi, membawa aura profesionalisme dan keseriusan. Ada Pak Bram, kepala divisi hukum kami yang terkenal dengan ketajamannya dalam menganalisis celah undang-undang. Ibu Laras, kepala divisi investigasi internal yang memiliki jaringan luas dan insting bak detektif. Pak Dedi, kepala divisi keuangan yang sangat teliti. Bahkan Bu Sonya, kepala divisi komunikasi dan media yang dikenal dengan kemampuannya mengendalikan narasi publik. Mereka semua adalah orang-orang kepercayaan ayah, para jenderal dalam kerajaannya, yang selama ini bekerja di balik layar, menjaga dan mengembangkan bisnis keluarga Widiantoro. Aku mengenali sebagian besar dari mereka, meski selama ini peranku hanyalah putri sang pemilik, bukan bagian aktif dari operasional bisnis sehari-hari. Ayah duduk di kursi kebesarannya yang terbuat dari kulit hitam legam, di balik meja kerjanya yang luas. Aura kepemimpinan begitu kuat terpancar darinya, hampir mengintimidasi. Ia menatap satu persatu wajah-wajah serius di depannya. Pandangannya tajam dan menilai. Lalu, pandangannya beralih padaku yang duduk di sampingnya. Sebuah sorot mata yang meyakinkan, seolah memberi kekuatan dan dukungan penuh. Hari ini, ayah memulai. Suaranya tenang namun setiap kata yang keluar dari bibirnya memiliki bobot yang luar biasa, bergetar dengan kemarahan yang terkendali. Putri saya, Aisyah, telah mengalami penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Ia difitnah secara keji, direndahkan harkat dan martabatnya, dan diusir dari rumahnya sendiri oleh keluarga suaminya. Ayah berhenti sejenak,
Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Ini bukan hanya masalah pribadi Aisyah. Ini adalah serangan langsung terhadap martabat dan kehormatan keluarga Widiantoro. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah beberapa kepala divisi yang tidak mengetahui detail insiden ini sebelumnya. Mereka semua menatapku dengan simpati yang tulus, namun juga dengan kesiapan penuh untuk bertindak, menunggu perintah dari pimpinan mereka. Pak Bram, Divisi Investigasi, perintah ayah, menunjuk seorang pria parubaya berkacamata tebal yang segera menegakkan duduknya. Saya ingin kalian mencari tahu segala sesuatu tentang keluarga Reza dan Nyonya Fatma. Mulai dari latar belakang mereka, riwayat keuangan, bisnis yang mereka jalankan sekecil apapun itu, koneksi pribadi, hingga kebiasaan terkecil sekalipun yang mungkin bisa menjadi kelemahan mereka. Saya ingin laporan lengkap dan terperinci di meja saya dalam waktu 24 jam. Termasuk detail tentang kalung yang mereka tuduhkan hilang itu, keberadaannya, dan nilai pastinya. Siap, Tuan Besar. Tim kami akan bergerak secepatnya, jawab Pak Bram dengan sigap, menuliskan catatan penting di buku kecilnya. Ibu Laras, Divisi Hukum, lanjut ayah, menatap kepala divisi hukum yang berwajah serius dan kalem. Siapkan segala opsi legal yang mungkin bisa kita tempuh. Saya ingin tahu apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi Aisyah dari segala potensi ancaman dan tuntutan. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka bertanggung jawab penuh atas fitnah keji dan tindakan pengusiran ini. Pelajari kemungkinan gugatan pencemaran nama baik dengan nominal ganti rugi tertinggi. Atau bahkan tindakan hukum lain yang relevan seperti intimidasi atau penelantaran istri jika memungkinkan. Jangan lewatkan celah hukum sekecil apapun. Saya ingin mereka merasakan konsekuensinya. Baik, Tuan. Kami akan siapkan draft gugatan dan skenario hukumnya dalam waktu secepat mungkin. Balas Ibu Laras tegas, mencatat poin-poin penting. Bu Sonya, Divisi Komunikasi, kata ayah kepada wanita muda yang tampak cekatan dan profesional. Saya ingin kalian bersiap untuk segala kemungkinan. Jika masalah ini sampai bocor ke media atau menjadi konsumsi publik, saya ingin kalian memastikan narasi yang benar, yang berpihak sepenuhnya pada Aisyah, yang tersebar luas. Kontrol informasinya. Bangun citra Aisyah sebagai korban yang terzalimi, dan jangan biarkan ada sedikit pun celah bagi mereka untuk menyerang balik. Siapkan juga jika kita perlu membuka informasi tentang identitas Aisyah pada waktu yang tepat. Dimengerti, Tuan Besar. Kami akan siapkan strategi penanganan media dan manajemen krisis paling efektif, jawab Bu Sonya tegas. Aku mendengarkan setiap instruksi ayah dengan takjub, seolah menyaksikan seorang maestro memimpin orkestra besar. Ini adalah ayah yang sebenarnya, sang raja bisnis yang tak kenal ampun ketika keluarganya disentuh, ketika martabatnya dipertaruhkan. Ia tidak hanya marah, ia merencanakan pembalasan dengan presisi militer, dengan ketelitian seorang ilmuwan. Aku, yang selama ini merasa tak berdaya, kini melihat dan merasakan kekuatan besar yang tak terbatas di belakangku, siap bergerak atas perintah ayah. Ayah lalu menatapku. Tatapannya melembut namun tetap penuh ketegasan. Aisyah, ayah tahu ini berat bagimu, bahkan mungkin terasa seperti mimpi buruk. Tapi ayah butuh kekuatanmu. Mereka meremehkanmu karena mengira kau lemah, tak berdaya, dan miskin. Kita akan tunjukkan pada mereka betapa salahnya anggapan picik itu. Kita akan menunjukkan siapa sebenarnya keluarga Widiantoro. Aku mengangguk. Sorot mataku kini penuh tekad yang membara. Rasa sakit hati belum sepenuhnya hilang, namun kini bercampur dengan kemarahan yang dingin, tekad bulat, dan keinginan membara untuk menegakkan keadilan. Aku siap. Ayah, aku akan melakukan apapun. Bagus, kata ayah, senyum tipis, namun penuh kemenangan, terukir di bibirnya. Senyum seorang panglima perang yang baru saja memberi komando pertama, yakin akan kemenangannya. Mulai sekarang, kau tidak hanya Aisyah, kau adalah Aisyah Widiantoro. Dan perang ini baru saja dimulai. Pertunjukan akan segera dimulai, dan mereka akan menjadi penonton utama kehancuran mereka sendiri. 24 jam adalah waktu yang terasa singkat bagi kebanyakan orang, namun bagi tim elit Rama Widiantoro, itu lebih dari cukup untuk menggali gunung informasi yang tersembunyi.
Aku menghabiskan waktu semalam di kamar lamaku yang mewah, yang dulu sering kurindukan. Kasur empuk, selimut sutra, dan keheningan yang sempurna seharusnya membuatku tidur nyenyak. Namun pikiranku terus berputar pada semua yang terjadi. Rasa sakit dan kehinaan masih menyelimuti hatiku, seperti kabut tebal yang enggan pergi. Namun, di antara kabut itu, tekad yang ayah tanamkan juga mengakar kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah memperlakukanku seperti sampah. Pagi harinya, tak lama setelah sarapan yang kuhabiskan dalam diam bersama ayah, meja di ruang kerja kembali dipenuhi berkas, tablet, dan laptop. Pak Bram dari divisi investigasi, Ibu Laras dari divisi hukum, dan Bu Sonya dari divisi komunikasi sudah siap di posisi mereka. Wajah-wajah serius mereka tampak tegang, namun juga tampak puas dengan hasil temuan mereka yang mengejutkan. "Bagaimana laporannya, Pak Bram?" tanya ayah. Suaranya tenang namun ada otoritas tak terbantahkan yang menguar di setiap katanya. Aku duduk di samping ayah, di sofa yang sama, siap mendengarkan setiap detail yang akan mereka sampaikan. Tangan ayah sesekali menepuk punggung tanganku, seolah memberikan kekuatan. Pak Bram meletakkan tablet di meja, menggeser layar untuk menampilkan grafik-grafik, ringkasan data, dan bahkan beberapa tangkapan layar. "Tuan Besar, Nona Aisyah, kami telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap keluarga Reza, khususnya Nyonya Fatma. Temuan kami cukup menarik, dan jauh dari dugaan awal." Ia mulai memaparkan dengan nada profesional yang datar, namun setiap poin yang disampaikannya menghantamku seperti godam. Pertama, soal kalung berlian yang hilang. Setelah penelusuran melalui catatan pembelian Nyonya Fatma dari toko perhiasan langganannya, kami menemukan bahwa kalung tersebut sebenarnya bukan warisan turun-temurun dari neneknya, seperti yang selalu ia banggakan di setiap kesempatan. Itu adalah hadiah dari seorang relasi bisnis yang kurang jelas transaksinya, sekitar 5 tahun lalu, sebagai bentuk terima kasih atas kesepakatan yang mencurigakan. Nilainya pun jauh di bawah perkiraan. Hanya sekitar 50 juta rupiah, bukan ratusan juta seperti yang selalu ia gembar-gemborkan. Darahku mendidih mendengar detail itu. Selama ini Nyonya Fatma selalu membanggakan kalung itu seolah benda paling berharga di dunia. Simbol statusnya yang ia klaim tinggi. Kebohongan yang ia banggakan itu kini terkuak. Lebih lanjut, kami menemukan bahwa Nyonya Fatma memiliki riwayat masalah keuangan yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir. Lanjut Pak Bram, menggeser tabletnya untuk menunjukkan laporan transaksi keuangan yang rumit. Beberapa investasi yang dilakukannya di pasar modal mengalami kerugian besar, yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah, dan dia memiliki sejumlah utang pribadi yang cukup signifikan kepada beberapa pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik, bahkan sudah mencapai batas jatuh tempo yang tak bisa lagi ditunda. Ayah mengernyitkan dahi, matanya menyipit penuh perhitungan. Utang kepada pinjaman online? Wanita seperti dia. Ada nada tak percaya dalam suaranya. "Betul, Tuan. Jumlahnya tidak main-main. Dan yang paling krusial," Pak Bram berhenti sejenak, menatapku dan ayah secara bergantian. "Kami menemukan bukti rekaman CCTV dari rumah Nyonya Fatma sendiri. Sistem CCTV mereka cukup canggih. Namun ada satu kamera tersembunyi di area gudang penyimpanan yang terhubung ke server cloud pribadi yang kami retas. Rekaman tersebut menunjukkan dengan jelas Nyonya Fatma sendiri yang mengambil kalung itu dari laci meja riasnya, kemudian menyembunyikannya di dalam saku celemeknya, sesaat setelah Nona Aisyah keluar dari kamar untuk membantu menata ruang keluarga." Mataku membelalak tak percaya. Bahkan ayah pun terkesiap. Ekspresi terkejut yang jarang sekali kutemukan di wajahnya. Jadi, dia sengaja melakukannya? Dia sengaja merencanakan semua ini? Dia sengaja menjebakku, mengorbankan kehormatanku demi menutupi masalah keuangannya yang memalukan? Kemarahan yang tadi hanya mendidih perlahan, kini meledak dalam diriku seperti gunung berapi. Pengkhianatan ini terasa berkali-kali lipat lebih busuk, lebih menjijikan, dan lebih memilukan dari yang kubayangkan. Untuk Reza, kami menemukan bahwa usahanya sedang diambang kebangkrutan. Dia terlilit utang besar ke beberapa vendor dan bank, totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Ibunya sering membantunya, tapi sepertinya sudah tak sanggup lagi menutupi.
Tekanan finansial yang sangat berat ini mungkin yang membuatnya begitu tunduk dan tidak berdaya pada ibunya. Tidak berani membantah apalagi membela Nona Aisyah. Pak Bram menyimpulkan, nadanya penuh indikasi. Giliran Ibu Laras yang berbicara, suaranya lugas dan tegas. Dengan bukti rekaman CCTV yang sangat jelas dan temuan investigasi yang solid ini, kita punya dasar yang sangat kuat untuk tuntutan hukum. Kita bisa menggugat pencemaran nama baik dengan nominal ganti rugi yang sangat besar, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan potensi laporan pidana penipuan dan fitnah jika kita bisa membuktikan unsur niat jahat terkait kalung itu. Mereka tidak akan bisa mengelak dari bukti ini. Mereka akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Bu Sonya menambahkan dengan senyum tipis yang penuh percaya diri, dari sisi komunikasi, kami siap untuk menyebarkan fakta-fakta ini ke media, tentu dengan kemasan yang tepat agar opini publik berpihak pada kita. Kami juga siap untuk mengungkapkan identitas Nona Aisyah sebagai putri Tuan Rama Widiantoro, jika itu yang diinginkan. Ini akan memberikan efek kejut dan tekanan yang luar biasa, tidak hanya secara hukum tapi juga sosial. Reputasi mereka akan hancur. Ayah menatapku, ekspresinya sulit ditebak, namun matanya jelas memancarkan pertanyaan. Aisyah, semua data sudah ada, semua fakta tak terbantahkan. Kita punya semua yang kita butuhkan. Keputusan sepenuhnya ada padamu. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Apa yang ingin kau capai? Aku memejamkan mata sesaat, membiarkan semua informasi itu meresap. Gambaran wajah Nyonya Fatma yang penuh kebencian saat mengusirku, dan Reza yang pengecut serta pasrah, kembali melintas dengan jelas. Mereka telah memperlakukanku seperti sampah, mengira aku tak berdaya, miskin, dan bodoh. Mereka akan tahu betapa salahnya mereka, betapa fatalnya kesalahan mereka. Ayah, kataku, suaraku mantap, penuh tekad dingin yang membara di dalam. Kita tidak hanya akan bermain sesuai aturan mereka. Kita akan memutarbalikkan semua aturan itu. Kita akan tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya miskin hati, penipu, dan siapa yang akan merasakan kehancuran sejati. Aku menatap setiap kepala divisi di ruangan itu, satu persatu, dengan tatapan yang kini memancarkan kekuatan yang baru kutemukan. Perang telah dimulai, dan kami baru saja mendapatkan senjata terkuat kami, kebenaran dan fakta yang tak terbantahkan, didukung oleh kekuatan yang tak terlihat yang siap menghancurkan musuh. Suasana di ruang kerja ayah, setelah para kepala divisi menerima instruksi mereka, berubah dari tegang menjadi penuh energi yang membara. Aku merasakan adrenalin mengalir deras di pembuluh darahku. Rasa sakit dan kesedihan yang tadi menguasai diriku, yang terasa seperti menindih dadaku, kini tergantikan oleh kobaran semangat untuk membalas, untuk menegakkan keadilan. Aku tidak akan lagi menjadi Aisyah yang rapuh dan pasrah. Aku akan menjadi alat yang tajam dalam rencana besar ini. Aisyah, kata ayah, memecah keheningan setelah para kepala divisi mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Wajah mereka menunjukkan kesibukan dan fokus pada tugas masing-masing. Rencana kita akan berjalan dalam beberapa fase. Setiap fase akan dirancang untuk memberikan dampak yang berbeda. Fase pertama adalah tekanan halus. Kita akan mulai dari yang paling lembut, namun mengena, agar mereka mulai merasakan ketidaknyamanan. Mereka harus merasakan sedikit goyangan di bawah kaki mereka sebelum kita melangkah lebih jauh. Aku mengangguk, sorot mataku terpaku pada ayah, siap mendengarkan setiap detail. Apa yang harus kita lakukan, ayah? Aku siap. Pak Bram dan timnya sudah mulai mengumpulkan informasi tambahan yang lebih detail, tidak hanya mengenai riwayat utang, tetapi juga tentang seluruh aset bergerak dan tidak bergerak milik Nyonya Fatma dan Reza, termasuk bisnis-bisnis kecil mereka yang tersembunyi. Jelas ayah, berjalan mengelilingi meja kerjanya. Kita tidak akan langsung menghantam mereka dengan gugatan pidana atau pencemaran nama baik di awal. Belum saatnya untuk itu. Kita akan mulai dengan menekan sektor finansial mereka. Ayah menunjuk ke arah Pak Dedi, Kepala Divisi Keuangan, yang masih berdiri di dekat pintu, menunggu instruksi lebih lanjut. Dedi, pastikan semua akses pinjaman Reza, terutama dari bank-bank besar yang menjadi mitra bisnis kita, mulai dipersulit. Gunakan koneksi kita. Berikan tekanan halus pada pihak bank untuk meninjau ulang kreditnya,
mencari celah dalam laporan keuangannya yang mungkin tidak sempurna, atau bahkan menunda persetujuan pinjaman baru tanpa alasan yang terlalu mencolok. Biarkan ia merasakan bagaimana sulitnya mencari modal kerja dan bagaimana pintu-pintu finansial mulai tertutup di depannya. Pak Dedi mengangguk penuh pengertian. Siap, Tuan Besar. Akan segera saya koordinasikan dengan tim legal dan relasi bank yang kita miliki. Kami akan memastikan semua hambatan muncul secara alami, tanpa jejak keterlibatan kita. Dan untuk Nyonya Fatma, lanjut Ayah, matanya berkilat tajam seperti elang yang siap menerkam mangsanya. Kita akan memastikan pinjaman-pinjaman ilegalnya, yang selama ini mungkin ia anggap sepele, mulai mengejarnya dengan lebih agresif. Berikan mereka informasi yang valid mengenai alamat rumahnya, alamat bisnis yang mungkin ia sembunyikan, dan aset-aset tidak terdaftar Nyonya Fatma yang bisa mereka sita. Biarkan para penagih utang itu berurusan langsung dengannya, mengganggu kehidupannya sehari-hari. Kita juga bisa membocorkan informasi kecil tentang utangnya kepada komunitas sosialitanya. Bukan melalui media besar, tapi gosip-gosip halus di lingkaran arisan atau perkumpulan elit. Biar mereka tahu betapa kaya dan bermartabat sebenarnya Nyonya Fatma itu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa dingin di bibirku. Ide itu licik dan sangat sesuai untuk menghantam Nyonya Fatma di titik paling sensitifnya, reputasi dan status sosialnya yang selalu ia jaga mati-matian, serta kebanggaan palsunya. Selain itu, Aisyah, Ayah menatapku lagi, kini dengan tatapan yang lebih serius. Bu Sonya akan mulai menyusun naskah dan strategi untuk rilis media. Kita akan menunggu waktu yang tepat untuk itu, ketika tekanan finansial mereka sudah mencapai puncaknya dan mereka mulai panik. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kau lakukan sendiri, sebuah peran kunci dalam fase pertama ini. Apa itu, Ayah? Tanyaku, sedikit cemas namun juga penasaran. Aku tahu apapun itu. Aku harus siap. Kau harus kembali ke rumah itu. Bukan sebagai istri yang menuntut keadilan, atau menantu yang diusir, tapi sebagai seseorang yang mencari klarifikasi dan kesempatan kedua. Berpura-puralah kau masih mencoba mempertahankan rumah tanggamu. Jangan sebutkan soal kalung itu. Fokus pada salah paham dan keinginan untuk berbaikan, seolah kau merindukan mereka. Ayah menjelaskan dengan suara tenang namun penuh strategi. Tujuannya bukan untuk berbaikan, tentu saja. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut mengenai situasi mereka saat ini, melihat reaksi mereka terhadap tekanan yang mulai kita berikan, dan yang paling penting, memberikan mereka harapan palsu sebelum kita menghantam mereka dengan kenyataan pahit yang akan datang. Aku menegang. Kembali ke rumah itu, menatap wajah Reza yang pengecut dan Nyonya Fatma yang kejam lagi, rasanya seperti mencabik luka yang belum kering, bahkan baru saja mulai membentuk keropeng. Bau rumah itu, kenangan di dalamnya, semua terasa begitu menyakitkan. Namun, aku tahu ini adalah bagian krusial dari rencana. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ini akan sulit. Nak, Ayah tahu itu. Ayah menambahkan, seolah membaca keraguanku. Tapi kita perlu melihat bagaimana mereka bereaksi. Apakah mereka akan merasa bersalah dan mencoba memanfaatkan kesempatan ini? Apakah mereka akan tetap sombong dan meremehkanmu? Kita perlu tahu dinamika batin mereka, untuk memperhitungkan langkah selanjutnya yang paling efektif. Aku menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepala mantap. Rasa takut mulai tergantikan oleh tekad membara. Baik, Ayah, aku akan melakukannya. Aku akan berakting sebaik mungkin. Demi pembalasan ini. Ayah tersenyum bangga. Senyum seorang panglima perang yang baru saja memberi komando pertama, yakin akan kemenangan di setiap langkahnya. Bagus. Ingat, Aisyah, kau bukan lagi wanita polos yang bisa mereka injak-injak semaunya. Kau adalah ahli waris Widyantoro, seorang putri yang dilindungi. Tunjukkan pada mereka bahwa kau memiliki nyali dan kecerdasan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Rencana balas dendam telah dimulai. Langkah pertama adalah penempatan pion dan pergerakan bidak di papan catur yang rumit. Dan aku, sang ratu yang terluka, siap untuk menjalankan peranku,
memberikan tekanan awal yang akan membuat mereka mulai merasakan kegelisahan, sebuah awal dari kehancuran mereka sendiri. Aku berdiri di depan cermin besar berbingkai ukiran emas yang megah di kamar lamaku di Menshahan ayah. Cermin itu memantulkan seluruh tubuhku dalam balutan busana yang telah ayah dan stylistnya pilihkan khusus untuk misi ini. Sebuah dress sederhana namun elegan berwarna abu-abu muda, terbuat dari bahan lembut yang jatuh anggun di tubuhku, lengkap dengan scarf sutra berwarna senada yang menutupi leherku, serta riasan tipis yang nyaris tak terlihat, namun efektif menutupi jejak sembab dan kepahitan di mataku. Ini adalah seragam pertempuranku, yang dirancang bukan untuk menonjolkan kemewahan, melainkan untuk memancarkan aura rapuh namun tetap berkelas, seolah aku adalah wanita yang patah hati, bukan ahli waris miliarder yang siap melancarkan serangan. Nona sudah siap. Suara Bagas terdengar dari interkom kamar. Suaranya tenang dan profesional seperti biasa. Aku siap, jawabku. Suaraku mantap. Tidak ada lagi keraguan yang tersisa. Hanya tekad yang membara, dingin, dan tajam. Mobil yang membawaku kali ini berbeda dari mobil anti peluru yang kemarin menjemputku. Ini adalah sebuah sedan mewah standar berwarna putih mutiara, yang sekilas akan terlihat seperti mobil biasa yang dikendarai oleh seorang chauffeur pribadi untuk seorang wanita dari kalangan menengah atas. Tujuannya adalah tidak menarik perhatian berlebihan dari tetangga atau siapapun, namun tetap memancarkan kesan bahwa aku tidak datang sebagai pengemis, melainkan sebagai seseorang yang memiliki kehormatan. Di dalam mobil, aku sendirian di kursi belakang, dibatasi oleh skat kaca dari chauffeur yang juga anggota tim keamanan ayah. Bagas dan timnya mengawasi dari jauh, dalam kendaraan yang berbeda, memastikan setiap detail keamananku. Perjalanan menuju rumah Reza terasa lebih cepat kali ini, namun setiap meter yang terlewati seolah mempercepat detak jantungku. Bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka akan terkejut melihatku kembali? Akankah ada sedikit rasa bersalah atau penyesalan di mata Reza? Aku mencoba mengatur napas, mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, agar tidak ada emosi asli yang lolos dari kendali. Ketika mobil berhenti mulus di depan rumah itu, yang kini terasa begitu asing, aku menarik napas dalam-dalam, mengambil sisa keberanian. Pintu gerbang besi yang dulu kubuka setiap hari dengan senyum, kini terasa begitu dingin dan memancarkan aura pengusiran. Aku melihat jendela kamar kami dari kejauhan. Sebuah bayangan melintas di sana. Apakah itu Reza? Mengintip? Atau hanya bayangan ilusi semata? Aku turun dari mobil. Seorang chauffeur sigap membukakan pintu untukku. Aku berdiri sebentar di depan gerbang, memandang rumah itu, berusaha menghafal setiap detailnya, setiap retakan di dinding, setiap daun yang jatuh di halaman. Lalu, dengan langkah perlahan, terukur, aku menekan bel. Suara bel yang dulu akrab, kini terasa memekakan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Tampak Nyonya Fatma yang membukanya. Wajahnya seketika berubah drastis. Dari ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan, menjadi campuran sedikit panik, dan kemudian keangkuhan yang samar, seolah berusaha keras untuk kembali mengendalikan diri. Matanya membelalak, seolah melihat hantu yang kembali menghantuinya. Bibirnya sedikit terbuka, menunjukkan rasa terkesiapnya. "Aisyah?" katanya. Suaranya sedikit tertahan, tak lagi seangkuh dan semarah sebelumnya. Jelas sekali ia tidak menyangka aku akan kembali. Ia mengamati penampilanku dari atas ke bawah, dress yang kupakai, scarf yang menutupi leher, mobil mewah yang baru saja kutinggalkan, dan yang paling penting, aura tenang namun sedih yang kupancarkan. Sebuah citra wanita patah hati yang mencoba mencari kejelasan. "Assalamualaikum, Bu," sapaku pelan, berusaha menjaga nada suaraku agar terdengar getir, sedikit putus asa, dan penuh kerinduan yang mendalam. "Maaf, Aisyah datang lagi. Aisyah hanya ingin bertemu Reza." Nyonya Fatma terdiam, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Ia melirik ke belakangku, ke arah jalanan, seolah mencari sesuatu atau seseorang yang mungkin mengantarku. Mungkin dia mencari bodyguard yang kemarin menjemputku, bertanya-tanya mengapa aku datang sendiri kali ini. Aku tahu tim ayah tak akan terlihat. Mereka adalah bayangan yang tak terdeteksi.
Ada apa lagi kau kesini? Bukankah sudah jelas kemarin? Kita sudah selesai. Nyonya Fatma berusaha mengembalikan ketenangannya, kembali ke mode agresif. Namun nada suaranya masih terselip kegugupan dan sedikit kebingungan. Tepat saat itu, Reza muncul dari dalam, mungkin mendengar suara ibunya yang sedikit meninggi, atau merasakan aura yang tidak biasa. Matanya langsung tertuju padaku, dan ekspresinya terkejut. Sangat terkejut. Ada sedikit rasa bersalah di sana, di balik matanya. Namun juga kebingungan dan kegamangan yang jelas. Aisyah, kenapa kau kembali? Bukankah kau? Tanya Reza, suaranya pelan, tidak seberani saat mengusirku kemarin. Aku menunduk, pura-pura menyeka air mata yang sebenarnya tak ada, menggunakan ujung skarfku. Aku mengangkat kepala lagi, menatap Reza dengan mata berkaca-kaca yang telah terlatih. Reza, Ibu, Aisyah hanya ingin mencari tahu. Apa sebenarnya salah Aisyah? Aisyah tidak percaya kalian benar-benar mengusir Aisyah hanya karena salah paham. Aisyah sangat mencintaimu. Reza, Aisyah ingin kita berbaikan. Aisyah tidak bisa hidup tanpamu. Kalimat-kalimat itu keluar dari mulutku dengan lancar. Hasil latihan berulang-ulang semalam di depan cermin, dengan supervisi dari busonya yang ahli dalam komunikasi. Ayah bilang, mereka harus diberi harapan palsu, sebuah celah untuk merasa bahwa mereka masih memiliki kendali atas diriku. Mereka harus merasa ada peluang untuk mengendalikan situasi lagi. Nyonya Fatma dan Reza saling berpandangan. Aku bisa melihat Nyonya Fatma memberi isyarat mata kepada Reza, sebuah isyarat tegas yang menyuruhnya untuk berhati-hati atau bersikap dingin dan tidak terjebak dalam perasaanku. Namun, ada keraguan yang jelas di wajah Reza, seolah ia benar-benar merasa gamang dengan semua ini. Masuklah dulu, Aisyah. Reza akhirnya berkata, suaranya masih ragu-ragu, tapi ada sedikit nada yang lebih lembut dari kemarin. Kita bicara di dalam. Aku melangkah masuk rumah itu, melewati ambang pintu yang kemarin terasa seperti garis perbatasan neraka, batas antara duniaku yang hancur dan dunia yang mengusirku. Udara di dalam terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, dan penuh dengan kepalsuan. Ini adalah langkah pertamaku dalam perang psikologis yang akan kami lancarkan. Mereka pikir mereka mengusir seekor anak domba yang lemah dan tak berdaya. Mereka lupa, anak domba itu kini berada di bawah sayap sang Raja Elang, dan ia kembali bukan untuk merengek, melainkan untuk mengumpulkan amunisi terakhirnya. Aku melangkah masuk ke dalam rumah itu, keheningan yang tebal menyelimuti ruang tamu, terasa begitu berat dan menyesakan. Udara terasa dingin, lebih dingin dari suhu di luar yang terik, mencerminkan suasana yang tidak nyaman dan penuh perhitungan. Reza dan Nyonya Fatma menatapku dengan campuran rasa ingin tahu yang terselubung, kehati-hatian yang jelas terlihat, dan sedikit kelegaan yang tidak bisa mereka sembunyikan sepenuhnya dari sorot mata mereka. Mungkin mereka khawatir aku akan menciptakan kegaduhan di depan tetangga, atau mungkin mereka lega melihatku kembali sendirian, tanpa rombongan mobil mewah dan pengawal yang mencolok. Duduklah, Aisyah, kata Reza, menunjuk sofa di dekatnya. Suaranya masih terdengar canggung dan sedikit gamang, tak sepercaya diri kemarin. Aku duduk di sofa, menjaga ekspresiku tetap sendu, seolah hati ini masih terluka parah. Terima kasih, bisikku pelan. Nyonya Fatma, yang tampaknya tak sabar, segera mengambil alih kendali pembicaraan, berusaha kembali ke perannya sebagai penguasa. Jadi, ada apa lagi kau kesini, Aisyah? Kami pikir kau sudah mengerti kemarin. Kami tidak butuh penipu di rumah ini. Apa kau tidak punya malu? Nada bicaranya berusaha keras terdengar tegas dan merendahkan, seperti biasa. Namun ada sedikit getar di sana, sebuah indikasi kegugupan. Ia melirik Reza dengan isyarat mata tajam, seolah memberinya isyarat untuk tidak terlalu lunak atau terbawa suasana. Aku menunduk, menghela napas panjang, seolah sangat tertekan dan kehabisan kata. Bu, Reza. Aisyah tidak tahu harus kemana lagi. Aisyah tidak punya siapa-siapa di kota ini selain kalian, kataku, melantunkan skrip yang telah kususun matang. Aisyah hanya ingin klarifikasi. Kenapa kalian begitu yakin Aisyah pelakunya?
Aisyah bersumpah demi pernikahan ini, demi Allah, Aisyah tidak mengambil kalung itu. Bagaimana mungkin Aisyah tega melakukan hal serendah itu? Aku mengangkat wajah, menatap Reza dengan mata berkaca-kaca yang sudah terlatih, memancarkan kepedihan. Reza, kau percaya aku mencuri? Setelah semua yang kita lalui bersama, janji-janji kita, bagaimana kau bisa percaya pada tuduhan tanpa bukti? Reza tampak sangat tidak nyaman. Dia mengalihkan pandangan dari ibunya ke aku, lalu kembali lagi ke ibunya, seolah mencari petunjuk. Raut wajahnya dipenuhi keraguan dan konflik batin. Aisyah, ibu kan sudah bilang, kau orang terakhir yang ada di kamar ibu. Kami tidak punya alasan lain untuk curiga. Jawabnya, suaranya pelan dan tidak yakin. Tapi tidak ada bukti. Reza, kalian bahkan tidak mencoba mencari. Tidak mencari bukti lain. Tidak ada sidik jari. Tidak ada saksi. Kalian langsung menuduhku. Apa karena Aisyah miskin? Tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Seruku, sedikit menaikkan nada suaraku. Seolah emosiku mulai meledak tak tertahankan, sebuah pancingan yang kuarahkan langsung pada kelemahan mereka. Nyonya Fatma langsung bereaksi, seperti ikan yang menyambar umpan. Tentu saja, siapa lagi yang akan melakukannya kalau bukan orang yang selalu iri dengan barang-barang mahal orang lain? Orang miskin seperti kau tidak akan pernah mengerti nilai barang berharga. Kalimatnya menusuk, namun ekspresinya menunjukkan ia mulai panik dan defensif. Bu! Reza mencoba menengahi, sedikit kesal dengan ucapan ibunya yang terlalu blak-blakan, yang berpotensi memperburuk situasi. Aku melihat celah terbuka lebar. Ini adalah saatnya mereka meremehkanku dan menunjukkan niat busuk mereka. Aisyah memang miskin, Bu. Aisyah akui itu. Tapi Aisyah tidak serendah itu untuk mencuri. Aisyah hanya ingin mencari kejelasan, dan jika memang Aisyah yang salah, Aisyah siap menerima konsekuensinya, apapun itu. Tapi jika tidak, jika kalung itu ternyata ditemukan di tempat lain, Aisyah ingin ibu meminta maaf pada Aisyah. Kataku, dengan suara pelan namun penuh keseriusan dan ketegasan yang kupaksakan. Aku memberikan mereka sebuah jalan keluar yang, dalam benak mereka, bisa mereka manfaatkan. Reza tampak berpikir keras. Dia menatap ibunya, yang kini terlihat sedikit lebih panik dan mulai gelisah. Aku bisa merasakan tekanan finansial yang sedang melilit mereka, seperti yang ayah katakan. Mungkin kembalinya aku, dengan penampilan yang rapi namun sendu, dan tawaran, klarifikasi, ini, membuat mereka berpikir ada kesempatan lain. Kesempatan untuk apa? Untuk memanfaatkanku lagi? Untuk membuatku tunduk? Nyonya Fatma berdeham, mencoba menutupi kegugupannya. Baiklah, baiklah. Kalau kau memang tidak mencuri, lupakan saja masalah kalung itu. Tapi kau harus membuktikannya dengan perbuatanmu. Aisyah, bukan hanya omongan kosong. Maksud ibu? Tanyaku, berpura-pura bingung dan polos, seolah tak mengerti maksud terselubung itu. Maksud ibu? Nyonya Fatma sedikit ragu, kemudian melanjutkan dengan berhati-hati. Jika kau memang ingin kembali, kau harus tunjukkan kesetiaanmu dan niat baikmu. Kau tahu Reza sedang kesulitan besar dengan bisnisnya, kan? Banyak hutang. Jika kau bisa membantu, entah itu mencari koneksi baru yang kuat, atau ide-ide segar yang bisa menarik investor, atau bahkan menemukan proyek besar, mungkin kami bisa mempertimbangkan kembali posisimu di rumah ini. Nyonya Fatma berkata, matanya berbinar licik, tidak menyadari bahwa ia baru saja mengungkapkan titik terlemah mereka. Ah, tebakanku benar. Mereka ingin memanfaatkanku. Lagi dan lagi. Reza menatap ibunya dengan tatapan peringatan, seolah tidak setuju dengan ide itu atau merasa malu. Tapi Nyonya Fatma mengabaikannya, terlalu fokus pada rencananya sendiri. Aku menatap Reza, lalu Nyonya Fatma memainkan peran sebagai istri yang putus asa namun penuh harapan. Membantu Reza? Bagaimana caranya? Aisyah hanya seorang desainer grafis lepas. Bu, Aisyah tidak punya uang. Aisyah hanya punya kemampuan desain saja. Aku sengaja menekankan bahwa aku tidak punya uang,
Agar mereka semakin yakin bahwa aku lemah secara finansial dan hanya punya keterampilan, bukan modal. Bukan uang. Maksud ibu, kau bisa membantunya mencari koneksi, relasi, atau setidaknya, gunakan kemampuan desain grafismu untuk membantunya menarik klien-klien besar. Aisyah, mungkin itu bisa membantu Reza keluar dari masalahnya. Nyonya Fatma mencoba berkelit, namun niatnya untuk memeras tenagaku sudah terbaca jelas. Aku tersenyum tipis di dalam hati. Ini dia. Mereka mulai membuka diri. Mereka mulai masuk ke dalam perangkap yang kubangun bersama ayah. Baiklah, Bu. Aisyah akan coba bantu Reza semampu Aisyah. Aisyah akan lakukan apa saja. Aisyah hanya ingin pernikahan Aisyah kembali baik-baik saja. Kataku, nadaku kembali penuh harap dan kepasrahan yang mendalam. Reza mengangguk pelan. Terlihat sedikit lega sekaligus bingung. Nyonya Fatma tersenyum puas. Matanya berkilat penuh rencana jahat. Mereka tidak tahu, ini adalah awal dari kehancuran mereka, bukan awal dari kemenangan mereka. Mereka baru saja mengundang serigala berbulu domba ke sarang mereka, memberinya izin untuk melihat setiap sudut kelemahan mereka. Dan aku, Aisyah Widiantoro, siap melancarkan permainan harapan palsu ini sampai akhir. Setiap informasi yang kudapatkan di sini, setiap detail tentang keuangan dan koneksi mereka, akan menjadi amunisi berikutnya yang akan menghancurkan mereka. Sejak hari itu, aku kembali tinggal di rumah Reza dan Nyonya Fatma, namun dengan status yang jauh berbeda. Aku bukan lagi istri atau menantu yang dicintai dan dihormati, melainkan seorang mata-mata berkedok istri yang rapuh, sebuah peran yang kupaksakan pada diriku. Mereka memperlakukanku dengan sikap yang sangat tidak konsisten. Kadang Nyonya Fatma akan bersikap lunak, memanggilku, "Nak," dengan nada yang dibuat-buat manis, bahkan sesekali menawarkan makanan favoritku, terutama saat ia membutuhkan sesuatu atau merasa terdesak. Di lain waktu, ia akan kembali ke sifat aslinya yang sinis dan merendahkan, melontarkan sindiran tajam tentang orang miskin yang beruntung, atau wanita kampung yang tak tahu diri, jika ia merasa jengkel atau curiga. Reza sendiri lebih sering diam, mencoba menghindari konfrontasi antara aku dan ibunya, menjaga jarak yang aman dari pertengkaran yang ia tahu akan terjadi. Namun, aku bisa melihat tatapan matanya yang penuh beban, mengkhianati kerisauan hati dan tekanan yang mulai melilitnya. Tugasku jelas dan terperinci, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Setiap percakapan yang kudengar, sekecil apapun itu, setiap dokumen yang kulihat tergeletak di meja ruang kerja atau di laci yang sedikit terbuka, setiap gerak-gerik mencurigakan dari Nyonya Fatma yang sering menelepon dengan nada berbisik, semua kurekam dalam benakku, kuolah, dan kusimpan dalam memori layaknya sebuah database pribadi. Aku menjadi jauh lebih peka terhadap detail, mengasah insting pengamatanku. Di mata mereka, aku hanyalah Aisyah yang putus asa, yang berharap pernikahannya bisa diselamatkan, seorang wanita lemah yang mudah dimanipulasi. Mereka tidak tahu, di balik wajah sedih dan tatapan sendu itu, ada otak yang bekerja keras, menyusun strategi, dan mengumpulkan amunisi untuk kehancuran mereka. Aku mulai mendekati Reza dengan dalih tulus ingin membantu bisnisnya, sebuah alasan yang mudah mereka telan mentah-mentah. "Reza, katakan padaku apa yang bisa kubantu. Mungkin aku bisa membuat beberapa desain presentasi baru yang lebih modern untukmu, atau menyusun portofolio klien yang lebih menarik. Aku bisa mengerjakannya dari rumah," kataku suatu sore, saat dia tampak sangat frustrasi di depan laptopnya, dahinya berkerut dalam. Reza awalnya ragu, menatapku dengan sedikit curiga, namun kemudian ia menyerah pada keputusasaannya sendiri. "Ah, Aisyah, percuma. Vendor-vendorku mulai menagih terus setiap hari. Ponselku tidak berhenti berdering. Bank sudah memberi surat peringatan terakhir. Aku sudah buntu, tidak tahu harus berbuat apa." "Buntu bagaimana, Reza? Ceritakan saja. Mungkin aku bisa bantu memikirkan jalan keluar. Setidaknya kita bisa mencari tahu penyebab masalahnya," tanyaku, berpura-pura prihatin dan menunjukkan empati yang mendalam. Dengan desakan halus dariku, dan mungkin juga karena ia memang butuh seseorang untuk bercerita dan melampiaskan bebannya, Reza mulai membuka diri. Ia menunjukkan laporan keuangan perusahaannya yang berantakan,
tagihan-tagihan yang menumpuk di meja kerjanya, dan draft surat gugatan dari beberapa vendor yang telah habis kesabarannya. Aku memotret setiap dokumen itu dengan ponselku secara sembunyi-sembunyi, saat Reza beranjak ke kamar mandi, atau saat ia tertidur lelap di malam hari, ponselnya tergeletak tak terkunci. Data-data ini, yang ayah butuhkan untuk analisis lebih lanjut, adalah bukti konkret kehancuran finansial mereka. Suatu malam, saat aku pura-pura tidur di kamar, aku mendengar percakapan pelan antara Nyonya Fatma dan Reza di dapur. Mereka tidak tahu aku menguping dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Ibu tidak tahu lagi harus cari pinjaman kemana. Rentenir-rentenir itu mulai mengancam akan menyebarkan foto-foto kita di media sosial jika ibu tidak segera membayar. Ibu harus segera melunasi sebagian utang yang sudah jatuh tempo, setidaknya agar tidak dipermalukan di grup arisan sosialita ibu besok. Suara Nyonya Fatma terdengar panik dan putus asa. Reza menghela napas berat. Aku juga buntu, Bu. Proyek besar yang harusnya masuk bulan depan, malah batal di detik-detik terakhir. Klien-klien baru pun sulit didapat. Pasaran sedang lesu. Bagaimana dengan Aisyah? Dia sudah mencoba membantu, kan? Nyonya Fatma bertanya. Ada nada harapan di suaranya. Dia kan punya koneksi desainer lain. Mungkin bisa kenal orang kaya atau pengusaha yang tertarik investasi. Coba suruh dia lebih aktif lagi ke acara-acara seni atau pameran desain. Siapa tahu dia bisa memperkenalkanmu pada calon investor. Aku tersenyum miris dari balik pintu dapur. Mereka benar-benar mengira aku bisa menjadi jembatan menuju keberuntungan mereka. Jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak tahu, aku sedang menggali kuburan mereka sendiri, satu persatu, dengan setiap informasi yang kudapat. Setiap hari, setelah mereka tidur atau saat mereka lengah, aku secara rutin mengirimkan semua informasi yang kudapatkan kepada Bagas melalui pesan transkripsi yang aman. Detail tentang siapa saja kreditor mereka, jumlah pasti utang Nyonya Fatma kepada pinjaman online yang mencekik, rincian aset yang mereka miliki namun tidak likuid, dan bahkan kebiasaan Nyonya Fatma memamerkan perhiasan palsu atau meminjam tas branded untuk arisan sosialita. Semua itu menjadi bagian dari laporan harian yang kurincikan tanpa terlewat. Tugas ini menguras emosiku, membuatku merasa lelah secara mental. Namun aku bertahan. Melihat Reza yang semakin tertekan dan pucat, melihat Nyonya Fatma yang semakin gelisah dengan ancaman utang dan kehilangan muka di depan teman-temannya, memberiku kepuasan yang dingin dan pahit. Mereka mulai merasakan sedikit tekanan yang kubuat. Mereka mulai tercekik, terjerat dalam jaring yang kubangun. Dan aku, sang mata-mata dari dalam, menikmati setiap momen permainan ini, menunggu saat yang tepat untuk menjerat mereka sepenuhnya. Mereka membuka semua kartu mereka di depanku, tanpa menyadari bahwa aku adalah pemain yang memegang seluruh dek, dan akulah yang akan memenangkan permainan ini. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka bagiku, namun juga sebuah kemenangan kecil yang manis setiap harinya. Aku menjalankan peran sebagai istri yang putus asa namun berbakti, dengan sempurna, bahkan sesekali menambahkan sentuhan kepolosan yang naif. Nyonya Fatma dan Reza, yang semakin tercekik oleh masalah finansial mereka, semakin tidak menyadari bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri dengan setiap keluhan dan informasi yang mereka bagikan. Mereka menjadi semakin terbuka, seolah aku adalah satu-satunya orang yang bisa mereka percaya atau setidaknya orang yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi. Ironis sekali, aku melihat langsung bagaimana tekanan dari pinjaman online ilegal mulai menghantam Nyonya Fatma dengan kejam. Ponselnya tak henti berdering dengan nomor tak dikenal. Suara-suara ancaman dari para debt collector yang kini lebih agresif mulai terdengar jelas dari balik pintu kamar. Bahkan selebaran peringatan berwarna kuning dengan tulisan merah yang menakutkan diselipkan di bawah pintu atau ditempel di pagar rumah, terang-terangan dan memalukan. Nyonya Fatma terlihat semakin kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya, dan senyum palsunya yang selalu ia pamerkan di acara sosialitas semakin jarang terlihat. Ia mulai mengeluh terang-terangan kepadaku tentang musibah tak berujung yang menimpanya, tentang bagaimana hidup ini kejam, tanpa sedikit pun menyadari bahwa akulah orkestrator di baliknya. Aisyah, apa kau punya teman yang bisa meminjami uang untuk menutupi ini semua? Sedikit saja,
demi menjaga nama baik ibu di depan teman-teman arisan. Tanyanya suatu pagi, suaranya parau dan penuh keputusasaan yang tidak pernah kuduga bisa keluar dari dirinya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Maaf, Bu. Saya benar-benar tidak punya. Bahkan untuk kebutuhan pribadi saja saya harus berhemat. Sementara itu, kondisi finansial Reza semakin parah, menggerogoti setiap aspek kehidupannya. Proyek-proyek yang sudah diambang kesepakatan, yang sudah ia banggakan berulang kali kepadaku, tiba-tiba batal tanpa alasan jelas. Email pembatalan terus berdatangan. Bank-bank menolak pengajuan kreditnya, selalu dengan alasan teknis yang sulit dibantah atau profil risiko yang tidak sesuai. Vendor-vendor lama yang dulu setia, kini mulai menuntut pembayaran dengan ancaman hukum yang serius. Aku mengamati setiap perubahan di wajahnya. Kekhawatiran yang tebal berubah menjadi keputusasaan yang mendalam. Mata yang dulu berbinar dengan ambisi kini kusam dan penuh beban, seperti lampu yang nyaris padam. Ia sering begadang hingga dini hari, mencoba menyusun ulang proposal atau menelepon calon klien yang selalu berakhir dengan penolakan dan kekecewaan. Aisyah, kau lihat sendiri kan? Bisnis ayahmu dulu tidak pernah seperti ini, katanya suatu malam, saat ia teronggok di sofa ruang tamu, rambutnya acak-acakan dan jenggot tipisnya mulai tumbuh tak terurus. Dulu, aku tinggal tunjuk, semua bank pasti setuju memberikan pinjaman dengan mudah. Sekarang, seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangiku di setiap langkah. Ini aneh, Aisyah, sangat aneh. Aku hanya menatapnya dengan raut wajah prihatin, seolah ikut merasakan penderitaannya yang mendalam. Sabar, Reza. Mungkin memang sedang tidak beruntung, atau kondisi ekonomi sedang lesu. Kataku, kalimat palsu itu terasa seperti pasir di lidahku, namun berhasil meredakan kecurigaannya. Dalam hati, aku tersenyum dingin. Ini bukan soal keberuntungan. Ini adalah perangkap yang mengencang. Jerat yang kami pasang dengan presisi. Aku terus mengumpulkan informasi, seperti spons yang menyerap air. Setiap kali Nyonya Fatma menerima telepon dari debt collector, aku berusaha mendekat untuk mendengar percakapan, sesekali berpura-pura mengambil minum atau merapikan meja. Aku bahkan menemukan beberapa lembar tagihan pinjaman online yang terselip di bawah tumpukan majalah lama. Setiap kali Reza membuka berkas keuangan di laptopnya, aku memastikan pandanganku menangkap detail-detail penting, nama perusahaan klien yang gagal deal, nominal kerugian yang sangat besar, nama-nama bank yang menolak pinjaman, dan bahkan daftar aset yang kini mulai ia jual secara sembunyi-sembunyi. Semua informasi itu kurekam dalam ingatanku dan kirimkan ke Bagas melalui ponsel terenkripsi yang diberikan ayah, lengkap dengan foto dokumen jika memungkinkan. Suatu sore, Nyonya Fatma pulang dengan wajah merah padam, matanya penuh amarah dan air mata yang berlinang. Sialan, wanita-wanita arisan itu. Mereka mulai berbisik-bisik di belakangku. Ada yang bilang aku punya utang rentenir. Bahkan sampai bilang aku menjual perhiasan demi menutupi utang. Tidak mungkin. Siapa yang menyebarkan ini? Ia memaki-maki, menuding asisten rumah tangga yang lain dengan tatapan curiga, seolah mereka pelakunya. Aku hanya diam, menahan diri untuk tidak tersenyum. Ayah benar, isu itu menyebar di lingkaran sosialitanya, menyentuh harga dirinya yang rapuh dan paling ia jaga. Perangkap yang kami pasang semakin mengencang, melilit mereka berdua. Mereka mulai merasakan cengkeraman tak terlihat, merasakan bagaimana dunia mereka yang stabil perlahan berputar terbalik, menuju kehancuran. Mereka mencari-cari penyebab, menuduh takdir atau kesialan, namun tidak akan pernah menemukan bahwa penyebab utama semua ini duduk tepat di samping mereka, memainkan peran sebagai istri yang terbuang, yang diam-diam menarik tali jeratnya. Mereka masih percaya pada permainan harapan palsu ini, dan aku akan membiarkan mereka tenggelam lebih dalam, semakin dalam, sebelum akhirnya aku menarik tali jerat itu dengan keras dan menunjukkan siapa Aisyah Widiantoro yang sebenarnya. Setelah berminggu-minggu memata-matai, mengumpulkan data-data krusial, dan menyaksikan bagaimana tekanan finansial menggerogoti jiwa Nyonya Fatma dan Reza hingga ke tulang, aku merasa saatnya tiba. Mereka sudah cukup empuk, seperti buah yang matang, siap untuk dipetik dan dihancurkan.
Informasi-informasi rahasia yang kukirimkan secara rutin kepada ayah dan timnya telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Kini, Reza dan Nyonya Fatma benar-benar terjebak dalam lingkaran setan utang dan kegagalan bisnis yang tak berujung. Ekspresi mereka yang dulu sombong, angkuh, dan penuh superioritas kini digantikan oleh wajah-wajah yang cemas, putus asa, dan bahkan sesekali menunjukkan kepanikan yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Suatu pagi, saat Reza baru saja menerima telepon yang membuatnya membanting gagang telepon dengan frustrasi hingga menimbulkan suara nyaring, aku mendekatinya. Ia tampak berantakan, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah karena kurang tidur. Ada apa, Reza? Kelihatannya makin parah ya masalahnya? Tanyaku, dengan nada prihatin yang dibuat-buat, namun di dalamnya terselip kepuasan dingin yang menusuk. Reza mengusap wajahnya kasar. Tangannya gemetar. Parah sekali, Aisyah. Proyekku yang di Surabaya, yang ku genjot mati-matian, yang seharusnya jadi penyelamat, tiba-tiba dibatalkan sepihak. Dan anehnya, klien itu beralih ke perusahaan, entah. Aku bahkan belum pernah dengar namanya. Padahal aku sudah hampir mencapai kesepakatan akhir. Semua sudah di ujung tanduk. Dia mengepalkan tangan. Amarah bercampur frustrasi yang mendalam terpancar dari setiap gerakannya. Ini pasti ada yang tidak beres. Seperti ada yang sengaja menghalangi jalanku. Seperti ada tangan tak terlihat. Nyonya Fatma yang mendengar percakapan itu dari dapur, langsung menimpali dengan suara tinggi yang serak karena sering berteriak. Sudah ibu bilang, Za, ini semua gara-gara kau terlalu baik. Seharusnya dari awal kau jangan terlalu percaya pada orang lain. Dan ibu juga. Utang pinjaman online itu sudah melebihi batas. Mereka mengancam akan mendatangi rumah ibu setiap hari. Za, bagaimana kalau sampai ke telinga Bu RT atau teman-teman arisan? Aku menghela napas, seolah ikut merasakan beban berat yang menimpa mereka. Ini adalah momen yang kutunggu. Bagaimana kalau Aisyah coba bantu, Reza? Ucapku pelan, seolah ragu-ragu namun penuh harapan. Reza menatapku bingung. Matanya yang kusam sedikit berbinar. Bantu apa? Kau bilang tidak punya uang. Aisyah, aku sudah buntu. Bukan uang, Reza. Tapi, Aisyah mungkin punya koneksi, kataku, melontarkan umpan yang sudah kami siapkan dengan sangat matang. Beberapa waktu lalu, ada seorang teman lama, seorang pengusaha besar. Dia pernah mencari desainer grafis untuk perusahaannya. Mungkin saja, dia juga butuh rekan bisnis untuk proyek-proyek besar yang berkaitan dengan pembangunan atau properti. Ayahnya adalah orang yang sangat berpengaruh, sangat disegani di dunia bisnis. Koneksinya luas sekali. Aku sengaja tidak menyebutkan nama ayahku secara langsung, membiarkan mereka berimajinasi dan terpancing. Mata Reza langsung berbinar penuh harap, seolah melihat secercah cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Benarkah, Aisyah? Siapa dia? Kau serius? Ini bukan main-main kan? Dia sangat sibuk, Reza. Tapi mungkin aku bisa mencoba menghubunginya, mencoba membicarakan kondisimu secara pribadi. Tapi, ini butuh komitmen darimu. Jika ini berhasil, kau harus janji akan memperbaiki semua ini, tidak hanya untuk bisnismu, tapi juga untuk pernikahan kita. Aku tidak mau diusir lagi, kataku, menambahkan bumbu dramatisasi dan sedikit ultimatum yang kubutuhkan agar mereka semakin yakin pada peran yang kupasang. Nyonya Fatma, yang sejak tadi menyimak dengan mata berbinar-binar, langsung mendekat, menempel di sampingku. Wajahnya penuh antusiasme yang putus asa. Siapa Aisyah? Siapa kenalanmu itu? Cepat hubungi dia. Kita butuh ini. Kita sangat butuh ini. Ini bisa menyelamatkan kita. Aku mengangguk perlahan, berpura-pura berpikir keras. Baiklah, Aisyah akan coba menghubunginya. Tapi, seperti yang kubilang, ini butuh keseriusan dan persiapan matang dari Reza. Dia orang yang sangat teliti, tidak suka main-main dengan bisnis atau orang yang tidak profesional. Malam itu, setelah memastikan mereka berdua tertidur lelap, aku mengirimkan pesan singkat kepada ayah melalui ponsel terenkripsi. Umpan sudah dimakan.
Mereka sangat putus asa. Saatnya fase berikutnya. Keesokan harinya, aku memberitahu Reza bahwa kenalanku bersedia bertemu, namun ada syarat yang tegas. Dia ingin bertemu denganmu di kantornya, sendirian. Dia tidak ingin ada gangguan, dan dia ingin melihat keseriusanmu. Dia juga meminta untuk melihat semua laporan keuangan bisnismu yang terbaru, lengkap dengan detail hutang dan aset, untuk bisa menilai situasinya secara objektif. Reza awalnya ragu, kegugupan terpancar di wajahnya. Sendirian? Dan laporan keuangan? Bukankah itu terlalu mendadak dan pribadi? Dia orang yang sangat sibuk. Reza, jika kau tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, dia tidak akan mau lagi memberimu waktu. Dan dia butuh melihat gambaran lengkapnya jika dia berniat membantu. Jawabku tegas, meniru cara bicara ayah saat bernegosiasi bisnis. Nyonya Fatma langsung mendesak Reza. Matanya melotot. Reza, jangan banyak tanya. Ini kesempatan emas. Pergi saja. Ikuti semua permintaannya. Kita tidak punya pilihan lain. Jangan bodoh. Akhirnya, Reza setuju dengan berat hati. Ia menyiapkan semua berkas keuangannya, bahkan sampai larut malam, merapikan setiap lembar, mencoba membuatnya terlihat lebih baik dari kenyataan. Aku mengawasi setiap gerakannya, memastikan tidak ada yang terlewat atau dimanipulasi. Bahkan sesekali aku pura-pura membantu menata berkasnya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menarik napas sebelum ia tenggelam. Keesokan paginya, aku mengantar Reza ke depan rumah. Aku berdiri di ambang pintu, seperti istri yang mengantar suami bekerja. Ingat, Reza, bersikaplah profesional. Jawab semua pertanyaannya dengan jujur. Jangan ada yang kau sembunyikan. Pesanku, seolah seorang istri yang peduli dan suportif. Reza mengangguk, wajahnya pucat pasi, namun ada secercah harapan di matanya. Dia masuk ke dalam taksi yang kupesankan. Aku melihat taksi itu melaju, membawa Reza menuju perangkap yang tak bisa ia hindari, menuju pertemuan yang akan mengubah segalanya. Aku tahu, pertemuan ini akan menjadi titik balik yang brutal. Bukan untuk kebaikan mereka, tapi untuk kehancuran mereka. Mereka baru saja menerima penawaran yang tak bisa ditolak, sebuah penawaran yang akan membawa mereka ke hadapan Raja Elang yang siap mencabik-cabik mangsanya, dan aku, sang ratu yang kembali, akan menikmati pertunjukannya. Reza melangkah masuk ke kantor mewah Rama Widiantoro, ayah Aisyah, dengan harapan dapat menyelamatkan bisnisnya yang diambang kehancuran. Namun, harapannya langsung sirna ketika ia melihat sosok berwibawa di balik meja kerja. Ini bukan hanya sebuah pertemuan bisnis, ini adalah pengadilan. Rama Widiantoro tidak berbasa-basi. Dengan nada tenang namun penuh otoritas, ia menawari Reza bantuan finansial yang luar biasa besar, melunasi semua utang Reza dan Nyonya Fatma, bahkan memberinya modal untuk memulai kembali. Syaratnya, ceraikan putri saya, Aisyah, hari ini juga. Reza terhenyak. Semua kekuasaan, uang, dan jaringan yang Aisyah sembunyikan selama ini, kini terpampang nyata di hadapannya. Ia, yang selama ini merasa berkuasa, kini hanyalah bidak catur yang tak berdaya. Di hadapan Raja Elang ini, Reza tahu ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani semua dokumen perceraian yang sudah disiapkan. Ia telah menukar pernikahannya, harga dirinya, dan sisa cintanya, dengan kebebasan finansial yang hampa. Di luar sana, Aisyah, yang mungkin kini sudah mengetahui segalanya, berdiri tegak. Perang telah berakhir. Mereka yang pernah merendahkan Aisyah, kini merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Dan Aisyah, sang putri yang kembali, telah memenangkan segalanya. Tamat.